Temani aku di sini, kita bakal melihat pertahanan terakhir umat manusia di kota Al yang dilalap api. Di mana-mana terlihat jelas para prajurit hebat yang sudah bertarung gagah berani, namun akhirnya tumbang. Hanya satu pemuda yang tersisa. Harapan nyaris sirna. Tapi semangat juangnya sama sekali tidak padam. Yah, pemuda tangguh ini adalah jagoan kita, Colin Hall. Bahkan, iblis yang jadi lawannya sampai kagum melihat tekad Colin yang terus menolak untuk menyerah. Begitu saja. Padahal, peluang untuk menang sudah benar-benar nol besar. Nah, gara-gara keberaniannya yang luar biasa ini, si iblis berniat memberinya belas kasihan. Dia membiarkan Colin memilih sendiri bagaimana kisah heroiknya ini akan berakhir. Colin menatap dengan tegang, bertanya-tanya, apakah semuanya benar-benar akan berujung tragis? Seperti ini, mundur setahun lalu, para iblis ini tiba-tiba saja melancarkan invasi besar-besaran terhadap umat manusia. Dalam sekejap mata, sebelum ada yang sadar apa yang terjadi, ibu kota kerajaan langsung runtuh. Pasukan dari kalangan rakyat biasa memang sempat melawan balik. Tapi mereka sama sekali tidak berdaya menghadapi monster-monster buas yang menguasai sihir. Intinya sih, sebelum invasi, sihir itu hak istimewa yang hanya dimiliki para bangsawan berketurunan superior. Bangsawan arogan yang terlalu bangga pada silsilah mereka ini, sangat yakin kalau merekalah pahlawan, penyelamat dunia. Tapi buktinya, saat invasi itu benar-benar dimulai, mereka sangat terkejut saat menyadari sihir andalan yang begitu mereka banggakan ternyata cuma seperti mainan anak-anak bagi iblis. Para bangsawan itu cuma bisa pasrah melihat pertahanan mereka hancur lebur dan keluarga mereka benar-benar rata dengan tanah. Sekarang, karena Colin adalah satu-satunya orang yang masih bertahan, coba perhatikan baik-baik. Colin dalam hati sangat menyesal dan berharap menemukan buku sihir. Rahasia itu lebih awal. Semuanya pasti akan jauh berbeda. Si iblis terus saja mengejek pemuda kita ini, menantangnya. Apakah dia sudah menentukan cara untuk menyerah? Karena si iblis sudah memikirkan banyak ide seru untuk segera menamatkannya. Tiba-tiba saja, Colin membalas, menyebut monster itu terlalu banyak bicara. Perubahan sikap drastis Colin ini membuat lawannya kaget. Jauh di lubuk hatinya, Colin sudah membulatkan tekad untuk mengeluarkan jurus pamungkas yang paling dia hindari sejak awal pertempuran ini. Dia bangkit berdiri, lalu melesat maju. Sayangnya, serangan kilat itu dengan sangat mudah ditangkis si iblis. Jagoan kita pantang menyerah. Dia terus menghujani monster itu dengan serangan beruntun hingga memaksanya membuka celah. Pertahanan! Colin berhasil menusukkan pedangnya ke dada musuh. Sukses mendorong monster raksasa itu mundur beberapa langkah. Karena serangan itu tidak mempan. Kalian juga pasti gregetan kan? Iblis itu mengejek. Mengira Colin mau mengalahkannya cuma bermodalkan ilmu pedang biasa. Tapi mendadak, sebuah luka sayatan muncul di lengannya. Monster itu menjerit kesakitan. Dia benar-benar syok berat karena tidak pernah membayangkan bisa terluka oleh manusia biasa. Colin mengakui memang mustahil melukai iblis kalau hanya mengandalkan ilmu berpedang yang biasa-biasa saja. Tapi jurus yang sedang dia pakai sekarang adalah pedang terlarang yang mengorbankan jiwa dan energi kehidupannya. Ini jelas beda level dari teknik pedang biasa. Dengan sangat percaya diri, dia kembali menerjang maju. Pertarungan yang jauh lebih sengit akhirnya pecah. Mereka saling beradu tebasan layaknya sedang latihan rutin. Tapi tekad-tekad Colin sukses memberinya keunggulan luar biasa. Sedetik kemudian, ada celah terbuka. Pemuda itu tidak menyia-nyiakannya dan langsung berhasil menebas putus lengan si iblis. Tanpa buang waktu, dia mengincar lengan kedua. Tapi kali ini si iblis sigap menangkap pedangnya. Sambil tersenyum meremehkan, monster itu bilang, hasilnya mungkin akan berbeda kalau dia melancarkan serangan kejutan dari awal dengan teknik pedang terlarang itu. Tapi sayang sekali nasib buruk sedang berpihak padanya. Colin menatap kecewa saat melihat pedangnya diremukkan sampai berkeping-keping hanya dengan cengkeraman tangan si iblis. Lalu tanpa ampun, kepalanya didorong dengan sangat keras sampai tubuhnya terlempar dan menghantam dinding batu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Benar-benar bikin greget kan? Karena bahkan kartu as terkuatnya pun belum cukup menumbangkan iblis itu. Ikuti aku. Sang iblis berjalan mendekatinya. Berkata dia heran, dari mana asal teknik bertarung yang sangat luar biasa itu. Tapi dia memastikan bahwa ini adalah akhir dari segalanya untuknya. Iblis itu mencengkeram dan mengangkat tubuh Colin seolah dia sangat tidak berharga. Colin dipenuhi penyesalan karena setelah berjuang keras, dia hanya berhasil menghancurkan lengan kanan iblis itu. Di lubuk hatinya, dia sangat hancur dan hanya bisa meminta maaf pada semua orang yang terus mempercayainya. Iblis itu menebas lehernya
Cairan merah pun menetes deras seperti aliran sungai. Hebatnya, tetesan itu menyentuh buku sihir aneh dan langsung berhasil memicu kekuatannya. Kalan sangat terkejut saat membuka mata dan sadar dia masih bernapas. Ini benar-benar terasa sangat aneh. Namun, dia ada di tempat asing dan tiba-tiba mendengar namanya. Membuatnya bereaksi panik. Dia berteriak menanyakan siapa di sana. Dan sangat terkejut melihat buku sihir itu melayang di udara. Buku sihir itu berkata, tetesan merahnya telah membangunkannya karena bisa merasakan keputusasaannya dan meyakinkan Colin bahwa ia akan membantunya kembali ke masa lalu untuk memulai semuanya dari awal. Colin mendengar ini dan tanpa ragu langsung setuju karena tidak ada yang lebih dia inginkan selain kesempatan untuk bisa menulis ulang takdirnya. Walau dia sama sekali tidak tahu apa niat buku itu, Colin tidak peduli. Karena Colin sudah sangat mantap setuju. Buku itu berjanji akan terus mendampinginya mulai saat ini untuk membantunya menguasai semua keajaiban sihir yang hebat. Buku itu terbuka dan memancarkan cahaya terang sambil menyuruhnya melangkah ke masa depan baru. Perhatikan baik-baik saat Colin membuka matanya di sebuah arena aneh. Ada gladiator yang memakai topeng super jelek. Gladiator bernama Sang Jagal memegang palu raksasa dan gaya teatrikalnya membuat penonton bersorak. Di kursi mereka, Cullen melihat sekeliling dan sadar dia berada di sebuah arena budak. Dia juga sedang memegang pedang dan perisai. Dan saat mengamati sekitarnya secara perlahan, dia menyadari sedang berada di mana. Sang Jagal mengayunkan palunya. Tapi dia menahannya dan para penonton, termasuk bangsawan, menjadi sangat heboh. Salah satu bangsawan menoleh ke arah bangsawan penting yang bernama Vic. Count Slade memuji seberapa hebat pertarungan itu. Slade dengan jahat berkata, sudah tugas rakyat jelata menjadi budak karena mereka ada untuk menghibur bangsawan. Saat itu juga, Sang Jagal bergerak lagi, mengangkat palunya tinggi untuk menghancurkan Colin tanpa sisa sedikit pun. Senjata si Jagal menghantam kuat, meninggalkan retakan besar di tanah. Dan para penonton hampir kehilangan akal melihat momen ini. Nama si Jagal bergema di seluruh arena. Kalian pasti kaget juga. Saat debunya hilang, Colin ternyata masih berdiri tegak. Dan dia dengan sangat percaya diri menginjak senjata si Jagal layaknya pahlawan sejati. Pada titik ini, Colin telah memahami semuanya dan sadar dia kembali ke masa lalu. Ini adalah masa saat dia dipaksa bertarung sebagai seorang gladiator budak kelas bawah. Dan karena bisa merasakan segalanya, dia tahu buku sihir itu telah menyatu dengan tubuhnya. Karena sudah begini, Colin memutuskan bahwa mulai dari detik ini dan seterusnya, waktunya mengubah segalanya. Dia melompat ke arah si Jagal dan dengan satu tebasan, dia menjatuhkan lawannya. Colin menjadikan si Jagal itu sebagai batu pijakan pertamanya untuk mengubah masa depan di mana umat manusia dihancurkan oleh iblis. Percayalah padaku, dia kini harus segera menguasai semua keajaiban di buku itu demi masa depannya. Bersikap sangat tegas pada dirinya. Sini kumpul. Kalian dan aku bakal melihat cowok ini sadar kalau jadi budak itu cuma buang waktu. Makanya dia bertekad buat segera mengubah nasib dan statusnya. Colin menatap tajam ke kejauhan ke arah seorang pria bernama Darius Hall, sang penguasa wilayah lain yang sangat dihormati. Rencananya luar biasa. Colin mau masuk ke keluarga bangsawan itu sebagai anggota resmi. Dan hal ini adalah sesuatu yang bakal dia lakukan jauh lebih cepat dari kehidupan sebelumnya demi mendapat kesempatan emas itu. Sebelum dia masuk ke arena, majikan Colin bilang kalau rakyat jelata sudah mempertaruhkan seluruh tabungan mereka agar dia mengalahkan sang penjagal. Tapi dia dilarang menang karena tidak boleh menentang para bangsawan yang justru mendukung si penjagal. Majikannya memohon agar dia kalah saja karena kalau menolak, nyawanya bakal melayang selamanya. Colin langsung paham kalau Slade mencoba mengorbankannya demi menarik perhatian para bangsawan. Tapi Colin malah berencana memakai momen ini sebagai batu loncatan menuju keluarga Hall. Dengan sangat sombong, Colin menantang mereka membawa lawan baru untuknya. Dan di titik ini, bangsawan yang percaya omongan Slade mulai panik dan hilang kendali sepenuhnya. Mereka mulai mengungkit seberapa besar taruhan yang sudah dikeluarkan. Tapi Slade menyuruh mereka tenang karena semua yang terjadi di arena masih bagian dari rencana. Sementara itu, Darius benar-benar takjub melihat serangan memukau Colin yang sukses menjatuhkan lawannya. Dia bertanya pada pelayan setianya soal pendapatnya tentang hal itu. Dan pria itu menjawab, kalau gerakan Colin sungguh luar biasa karena petarung terkuat kekaisaran. Saja jarang bisa melakukan hal semacam itu. Darius memberitahu pelayannya bahwa bagian paling menariknya adalah melihat Colin dengan santai melawan perintah Slade. Segera setelahnya, lawan baru pun dibawa maju.
Lalu dia bilang ke para bangsawan agar tidak perlu cemas. Perhatikan baik-baik ya. Ini trik licik buat ngasih Colin harapan palsu biar semuanya makin seru. Dia sangat yakin kalau Colin bakal kalah telak di ronde berikutnya. Tapi sebelum omongannya selesai, Colin dengan mudahnya menumbangkan lawan kedua itu tanpa ampun. Colin melakukannya dengan sangat percaya diri sampai dia menginjak lawannya untuk menunjukkan dominasi mutlak. Slade sama sekali tidak mempercayai matanya. Dan para bangsawan langsung melirik tajam, mengingatkan kalau dia sudah berani melenceng dari kesepakatan awal. Pria itu sampai ketakutan setengah mati. Bingung memikirkan kenapa Colin malah nekat melakukan hal yang sangat berlawanan dengan perintahnya. Tanpa basa-basi, Slade langsung menyuruh pasukannya untuk mengumpulkan semua gladiator. Tapi anehnya Darius justru menikmati kekacauan ini karena rasanya sangat seru untuk ditonton. Di kehidupan masa lalunya, Colin ingat betul kalau Darius bercita-cita menciptakan dunia magis yang setara untuk semua orang. Dan impian itu pernah dipercayakan padanya. Namun, pada akhirnya, kalian pasti paham rasanya gagal kan? Tapi dengan kekuatannya sekarang, Colin sangat yakin bisa mewujudkannya. Langkah pertamanya sekarang adalah membuat Darius terkesan agar dia punya peluang bagus untuk masuk ke keluarganya. Dia tahu, sekadar mengalahkan lawan itu kurang cukup. Jadi dia butuh aksi yang jauh lebih berani. Dia menantang semua gladiator untuk maju menyerangnya sekaligus. Dan orang-orang bodoh itu langsung saja menurut. Mereka pun berlari menerjangnya. Tapi mereka tidak sadar sedang berlari menuju kekalahan. Dengan skill super gila, Colin menebas para gladiator itu satu persatu. Saat dia asik menebas mereka, para jelata justru melompat kegirangan karena memenangkan banyak uang taruhan. Tiba-tiba saja, seorang gladiator meluncurkan serangan kejutan dari arah belakang punggungnya. Tapi Colin dengan tenang menangkis serangan itu. Lalu menusukkan pedangnya ke tubuh lawan dengan tenaga luar biasa sampai terlempar tembus ke belakang. Pedang itu melesat dengan kecepatan gila sampai hampir saja mengenai wajah Slade yang sedang berdiri. Tapi untungnya hanya menancap kuat di tembok belakangnya. Slade gemetar hebat. Kalian merinding juga kan? Sini kumpul! Dia sungguh murka karena Colin berhasil mempermalukannya dengan segala macam cara. Sementara Colin malah asyik tersenyum karena semua ini berjalan tepat seperti rencana awalnya. Sei sungguh pusing memikirkan cara jitu untuk membalas dendam pada Colin atas penghinaan ini. Melihat kejadian lucu ini, Darius pun mulai mengejek Slade dan berkata bahwa sepertinya bidak catur kini berubah menjadi pemain utama, sementara sang nelayan malah menjadi ikannya. Darius mengingatkannya bahwa semua rencananya sudah hancur total. Dan para bangsawan lain langsung sangat emosi mendengarnya. Mereka memarahi Darius, menuduhnya bersikap seolah-olah kejadian besar ini bukan urusannya sama sekali. Padahal, dia adalah penguasa mutlak wilayah Rhine. Mereka bertanya, apakah dia tega membiarkan budak rendahan yang berani melawan bangsawan ini bebas? Begitu saja. Para bangsawan itu mendesak Darius agar Colin segera dimusnahkan, yang mana itu adalah hukuman paling berat yang ada. Namun, raut wajah Darius mendadak berubah tajam saat dia bertanya apakah wajar bagi mereka untuk terus merendahkan orang lain. Ucapan Darius sungguh menohok, dan mereka pun bertanya apakah dia masih mengejar idealisme palsunya itu. Mereka menjelaskan bahwa sekitar 1000 tahun lalu, leluhur mereka diberi sihir oleh dewa. Dan hierarki yang jelas pun terlahir di dunia kita pada detik itu juga. Slay bilang dengan mewarisi sihir, mereka pada dasarnya menjadi para dewa. Tapi bukannya bersikap layaknya dewa, Darius malah terus berpegang pada ideologi yang sangat konyol. Slade maju mendekati Darius lalu bertanya apakah dia berniat menentang dewa agung mereka. Perhatikan ini kawan. Colin langsung melihat momen ini sebagai peluang emas. Dia mendadak muncul di tribun dan bertanya pada Sla, apakah ada yang salah dengan idealisme Darius. Para bangsawan sontak panik saat melihat Colin duduk santai. Di antara mereka, lalu berteriak heboh menanyakan kenapa rakyat jelata biasa berani sekali secara langsung mempermainkan dewa agung mereka seperti itu. Mereka segera menyuruh para penjaga menangkapnya. Tapi Colin malah melakukan hal paling gila dengan menantangnya berduel jika dia benar utusan dewa. Slade mengerang frustrasi. Tapi karena dia sungguh enggan menanggung rasa malu itu, dia tidak punya pilihan selain turun ke arena menantang Colin. Tada! Bangsawan yakin betul bahwa riwayat Colin sudah tamat karena berani menantang Slade berduel sengit. Di sisi lain, Darius justru menonton dengan saksama untuk melihat apa yang akan terjadi. Slade menyiapkan sihirnya sambil menunjukkan rasa kesalnya karena Colin merusak semua rencananya, sekaligus mempermalukan dewa kebanggaan mereka. Dan yang paling parah lagi, bocah itu malah berani menantangnya berduel. Ini sungguh menjadi batas kesabarannya. Saat dia bersiap melancarkan serangannya, Colin mendadak mendengar suara aneh di kepalanya.
yang memberitahu bahwa energi mana telah terdeteksi. Kalian pasti sudah menebaknya kan? Itu adalah suara buku Grimoire. Dan tepat setelah itu, sebuah jendela status muncul di hadapannya, menampilkan semua statistik milik Slash. Ternyata, level sihir orang sombong ini masih berada di tingkat pemula yang sangat payah. Dan tipe sihir favoritnya adalah sihir elemen angin. Bakat sihirnya juga sangat rendah. Sementara kemampuan berpedangnya masih tingkat pemula. Dan yang paling lucu, dia sama sekali tidak punya ketahanan terhadap sihir. Kudoku Shibido untuk menyerang Kalin karena dia sama sekali tidak berniat memaafkannya atas penghinaan tersebut. Bahkan Darius sampai merasa cemas melihat ini karena dia sangat tahu apa efek mengerikan dari Wind Edge. Ini pada dasarnya adalah sihir yang mengubah angin menjadi bilah tajam, penembus musuh menjadi banyak potongan. Dan para bangsawan jahat itu sudah mulai bertaruh menjadi berapa bagian tubuh bocah itu akan terpotong. Serangan mematikan Slade sukses mengenai sasarannya. Dengan Sliss berharap bisa menunjukkan pada Colin perbedaan antara bangsawan dan budak. Namun, serangan hebat Slash cuma merobek baju Colin tanpa melukainya sedikit pun. Tontonan yang sangat gila kan? Ayo kita lihat, Colin sendiri agak kecewa dengan semua ini. Tapi dia sangat paham itu cuma sihir tingkat pemula. Makanya rasanya sangat lemah. Lagi pula, dia juga punya resistensi sihir tingkat pemula di dalam dirinya. Colin sangat bersyukur. Resistensi luar biasa dari Grimoire miliknya sangat berguna di saat yang paling tepat ini. Dia langsung menepis sihir itu. Rasanya sama sekali tidak sebanding dengan sihir mengerikan para iblis. Slade dan para bangsawan lainnya melongo kaget melihat Colin menghapus sihir Slade dengan gampang dan melesat ke arahnya dengan kecepatan gila. Slade langsung meraih pedangnya, mencoba menahan, tapi serangan kuat Colin jauh melampauinya dan menjatuhkannya keras ke tanah. Pedang Colin langsung menempel di lehernya, tanda mutlak bahwa dia sudah kalah telak. Tiba-tiba, Grimoire memberi peringatan. Nah, kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Tanpa sempat bereaksi, sebuah lingkaran sihir mendadak muncul di bawahnya. Lalu tangan tengkorak gelap mencengkeram dan mengunci tubuhnya di sana. Saat itu juga, sekumpulan satria berbaju zirah perak langsung muncul di arena karena laporan bahwa Colin nekat melawan bangsawan dan juga menghina dewa suci mereka. Efek sihir pengekang itu makin kuat. Tubuh Colin sekarang benar-benar tertahan total oleh para satria yang menyatakan tegas bahwa mereka menahannya atas nama dewa mereka. Sambil melirik tajam, Colin berusaha keras menatap pria-pria itu dan akhirnya sadar mereka adalah penjaga sang dewa. Di dunia ini, Menara Sihir adalah organisasi yang sengaja dibuat untuk menegakkan supremasi garis keturunan dan menjaga otoritas sang dewa. Penjaga dewa ini beroperasi di bawah kendali Menara Sihir dan mereka berisi para bangsawan faksi supremasi dengan kekuatan yang jauh melampaui kemampuan para bangsawan biasa pada umumnya. Meski sebenarnya, Colin bisa saja menghancurkan sihir pengikat ini. Dia lebih memilih menahan diri karena belum mau menarik perhatian para petinggi di atas sana. Namun, dia punya rencana lain. Dan mendadak dia langsung berteriak. Kalian pasti kaget. Dia mengaku sebagai putra Darius. Colin Hall! Semua orang di arena syok berat. Mereka terdiam kaku karena baru pertama kali dengar sang Marke ternyata punya putra yang lain. Colin sengaja memakai taktik gila ini karena penjaga dewa pantang menyentuh seorang bangsawan. Keturunan asli. Jadi, dia menunggu dengan santai melihat bagaimana reaksi mereka semua. Slade memungut senjatanya. Berniat menebas Colin sambil mengejeknya bahwa dia cuma mengaku berdarah bangsawan demi menyelamatkan nyawa sendiri. Mendadak suara gahar Darius bergema di arena, menyuruh Slade menghentikan aksi bodohnya saat itu juga. Darius berjalan mendekat, lalu Slade langsung lapor kalau dia baru saja mau menghabisi si Colin ini. Yang bikin kaget, Darius malah menampar wajah Colin keras-keras, menyebutnya bocah bodoh yang sudah mempermalukan nama besar keluarga. Para penjaga dewa sampai tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Darius mencekik leher Colin, berteriak bahwa dia telah menyerahkannya ke guild pedagang supaya didisiplinkan, tapi sepertinya cara itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Darius mengomeli Colin karena berani menyentuh Slade. Melihat Darius malah ikut bermain peran dengan bagus, Colin pun sadar kalau pertaruhan gilanya ternyata berhasil dengan sangat mulus. Darius lalu meminta maaf kepada Slade atas perilaku sangat kasar dari putra bodohnya tersebut. Colin malah memanas-manasi suasana dengan lantang, bilang Slade yang mulai duluan. Tapi Darius langsung meneriakinya gila-gilaan untuk segera tutup mulut sekarang juga. Darius menoleh ke penjaga dewa, menyuruh mereka kembali karena dia sendiri yang akan menghukum putranya secara langsung hari ini. Tapi Slade menolak.
Baiklah, kita lihat saja apa kelanjutannya nanti. Kalian siap? Slade mengarahkan pedangnya pada Darius sambil berteriak, "Gila!" Slade bilang, kalau sandiwara murahan, Darius sama sekali tidak akan bisa menipunya. Slade menegaskan pada Darius kalau dia tidak akan membiarkan Colin pergi dari sana. Slade bertekad harus menghabisinya detik itu juga, apapun yang terjadi. Tapi dengan cerdik, Colin langsung membalikan kata-kata Slade padanya. Dia bertanya apakah Slade berani memasukkan penguasa wilayah Rhine ke dalam daftar target. Serangannya, suasana pun langsung berbalik. Colin bertanya pada Slade apa dia berniat mengibarkan bendera pemberontakan. Sadar arah pembicaraannya, Slade panik dan langsung menjatuhkan pedangnya. Slade beralasan kalau Colin salah paham, karena itu sama sekali bukan niat aslinya. Ketua pengawal akhirnya melepaskan ikatan Colin. Dia menyimpulkan kalau semua kekacauan ini cuma murni salah paham belaka. Seng. Satria itu lalu meminta maaf pada Darius sebelum pamit untuk undur diri sejenak. Sebelum pergi, pemimpin Satria itu memperingatkan Slade kalau dia pasti akan melaporkan kejadian ini ke menara sihir. Mereka akan segera menghubunginya begitu ada keputusan yang telah dibuat. Slade ambruk ke tanah dengan sangat frustrasi. Dia sadar riwayatnya sudah benar-benar tamat. Saat mereka meninggalkan arena itu, perhatikan baik-baik bagian ini. Ketua pengawal diam-diam menyuruh asistennya menyelidiki Colin. Karena seingatnya, keluarga itu tidak pernah punya anak laki-laki. Dia sangat yakin kalau anak itu bukanlah putra kandung Darius. Jadi dia memerintahkan pasukannya untuk terus membayangi dan melaporkan setiap gerak-gerik Colin. Dalam perjalanan kembali menuju ke kediaman bangsawan, Darius tertawa lepas di dalam kereta kuda. Dia memuji akting luar biasa yang dimainkan Colin. Colin pun menyampaikan rasa terima kasihnya yang sangat tulus. Ternyata, Darius sudah menyuruh kepala pelayannya yang bernama Cornel untuk mengurus semua biaya penebusan Colin. Saat itu juga, Darius bertanya, apakah Colin pernah turun ke medan pertempuran? Gerakannya tadi benar-benar mirip prajurit yang sangat berpengalaman. Colin lalu menceritakan kisah hidupnya pada sang marki. Mengatakan kalau dirinya dibesarkan di desa terpencil. Dan setelah kedua orang tuanya tiada, dia dijual begitu saja ke sebuah perusahaan budak. Setelahnya, seorang bangsawan membelinya dan mengajarkan teori dasar sihir serta ilmu bertarung. Pria itu sudah seperti sosok ayah kandungnya sendiri. Colin bilang bangsawan ini mewariskan sebuah tekad besar kepadanya. Tapi pria itu telanjur gagal. Namun kali ini, Colin bertekad bulat untuk bisa mewujudkan semua harapan besar itu. Coba tebak, Colin bersumpah akan melakukan apapun meski harus mengorbankan segalanya nanti. Kata-katanya membuat Darius terkejut. Dia baru sadar. Serangan Slade meleset karena Colin rupanya sudah menguasai sihir dasar. Darius sadar kalau Colin ini memiliki mental baja. Dari sini Darius mulai yakin kalau Colin mungkin bisa mewujudkan semua impiannya. Sesaat kemudian, mereka tiba. Darius menyuruh Colin melangkah masuk ke kediamannya, sambil memastikan status budaknya kini sudah resmi terhapus. Tapi awas, ini bukan berarti hidupnya akan damai. Di dunia yang kejam ini, hukum rimba tetap berlaku mutlak bagi siapapun itu. Darius menegaskan kalau bantuannya cuma sampai tahap menyelamatkan dan memberinya status bangsawan. Selebihnya, semua tergantung pada kemampuan Colin sendiri untuk melewati berbagai ujian mematikan. Berikutnya, saat itu, Darius memanggil Colin dengan nama keluarga Hall. Sambil menekankan kalau dia menaruh harapan besar padanya, Colin akhirnya bisa bernapas lega. Fase pertama dari rencana gilanya sudah selesai. Sudah jadi rahasia umum kalau kaum bangsawan selalu menikahi sesama demi menjaga kemurnian sihir mereka. Keluarga Hall pun sangat terobsesi dengan supremasi garis keturunan murni ini. Namun, Darius berbeda. Ibunya dulu hanya pelayan. Jadi menurut kalian, bakal seepik apa perjalanan mereka? Namun, berkat usaha keras dan kekuatan mutlak yang gila, bersiaplah kawan, ikuti aku dia. Akhirnya naik takhta, jadi penguasa wilayah Rhine. Nama yang dikenal semua orang. Saat mereka berjalan di lorong aula utama, Darius menegaskan masa lalu Colin itu tidak penting, karena di keluarga ini, kekuatan adalah segalanya. Darius meyakinkan Colin bahwa dia pasti akan memberikan apapun yang dia inginkan. Mulai dari status, kehormatan, hingga harta yang melimpah, asalkan dia punya keahlian mumpuni. Karena Darius berjanji begitu, Colin langsung memberikan satu kejutan besar padanya. Colin bertanya apakah dia rela menyerahkan kursi sang penguasa wilayah padanya jika memang itu yang dia inginkan. Darius dan Cornel kaget bukan main. Tapi anehnya, Darius malah tertawa lepas, seolah itu cuma candaan. Darius dengan tenang meyakinkan Colin bahwa dia rela menyerahkan takhta jika dia cukup percaya diri. Merebutnya. Jujur saja, Colin sama sekali tidak kaget. Reaksi Darius.
Karena dia tahu persis pria ini selalu percaya pada keadilan dan kesempatan untuk semua. Pola pikir adil seperti inilah yang membuatnya dibenci oleh kaum bangsawan murni, bahkan musuh terbesarnya ada di dalam keluarganya sendiri. Nah, perhatikan bagian ini. Tiba di aula utama. Keluarga Darius ternyata sudah berjejer untuk menyambut kepulangannya. Ada Fred Hall putra sulungnya dan sang istri Katrina Williams. Katrina menyambutnya sambil berkata bahwa mereka sudah lama menunggunya, tapi Darius kurang senang karena dia tidak memberitahu siapapun soal kepulangannya ini. Ini membuktikan satu hal mutlak, dia tak bisa menyembunyikan apapun dari istrinya. Katrina beralasan kalau rumor menyebar sangat cepat di antara warga saat dia bepergian. Katrina bahkan menyebutkan bahwa dia tahu perselisihan Darius dengan Viscount Slade soal seorang budak berkat jaringan mata-matanya. Darius sama sekali tidak terkejut karena dia sudah hafal istrinya menanam mata-mata di mana-mana. Colin langsung mengenali Katrina, si wanita licik yang dijuluki penguasa dari balik bayangan. Di kehidupan sebelumnya, wanita inilah yang mengubah hidup Colin menjadi neraka tanpa ujung. Selalu memastikan untuk menghancurkan setiap langkahnya dalam rencana Darius. Berkat gelar dan seluruh kekayaan melimpah warisan dari mendiang orang tuanya, Katrina diperlakukan sangat terhormat. Setara dengan istri pertama di keluarga. Walaupun kenyataannya, dia hanyalah istri kedua. Dan sekarang, dia sedang merancang langkah demi menjadikan putranya Fritz sebagai pewaris tahta, Markus yang sah. Dulu Colin jatuh telak ke dalam perangkap licik wanita ini. Tapi percaya padaku, kali ini ceritanya bakal jauh berbeda kawan. Colin pun menyapa wanita itu beserta putranya. Santai memperkenalkan dirinya sebagai Colin Hall. Fred yang mendengar marga itu nyaris meledak seketika dan langsung membentak menanyakan identitas asli Colin. Tepat saat dia mau maju untuk menghajarnya, sang ibu dengan tenang menahannya. Katrina lalu menatap tajam ke arah Cornell, mempertanyakan kenapa budak rendahan bisa memakai marga bangsawan. Dia memarahi Cornell, menuduhnya gagal menjalankan tugasnya dengan baik, namun bukannya takut. Colin malah semakin memanaskan suasana dengan langsung menarik senjatanya. Colin santai menjawab bahwa dia menerima marga itu langsung dari Darius dan menantang balik apakah dia atau putranya berani menentang keputusan tersebut. Arogansi Colin menusuk mereka tajam bagaikan sebilah silet dan dia lanjut menegaskan bahwa dialah yang akan menjadi penguasa wilayah ini di masa depan. Jadi dia akan memastikan mereka semua tunduk di bawah kakinya. Ini membuat ibu dan anak itu makin murka. Tapi sebaliknya, Darius justru terlihat sangat puas dengan semua keberanian itu. Para pelayan dan kepala pelayan syok berat melihat nyali Colin. Terkejut apa maksudnya menjadi penguasa wilayah. Kesabaran Katrina akhirnya benar-benar habis. Dia tidak tahan lagi dan langsung meledak. Tunggu lanjutannya kawan Katrina. Benar-benar ngamuk menceramahi Colin yang cuma dianggap sebagai budak rendahan. Temani aku nonton ini, para pelayan mendadak mengeluarkan senjata dan langsung mengepung Colin dari segala arah. Mereka bergerak mengikuti perintah Katrina untuk menangkap Colin. Darius langsung turun tangan, menyuruh pelayan berhenti karena semua ucapan Colin barusan adalah kebenaran murni. Darius lalu mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil kerjanya nanti, dia sudah mempertimbangkannya untuk mengisi posisi penting sebagai penguasa wilayah. Fred jelas protes keras, bertanya kenapa ayahnya tiba-tiba membuat keputusan gila ini. Karena Darius sudah bersuara, Katrina akhirnya memutuskan untuk tidak membantah lebih jauh. Namun, dia mengingatkan Darius bahwa di tempat ini, ratusan pelayan selalu bekerja keras setengah mati. Tapi hanya segelintir dari mereka yang pernah diizinkan memakai nama keluarga besar itu. Katrina memberitahu Darius bahwa dengan keputusan mendadak ini, pasti tidak semua orang akan merasa puas begitu saja. Karena itu, dia menyarankan agar mereka semua langsung menguji kemampuan sejati Colin. Darius langsung bertanya ujian, seperti apa yang dia maksud. Dan Katrina membalas Colin wajib membuktikan kekuatannya agar semua orang bisa menerimanya sepenuhnya. Namun, jika dia gagal, Colin harus mematuhi aturan keluarga dan pergi dari sana dengan memalukan. Setelah mendengarnya, Colin memotong dan berkata bahwa tantangan ini sama sekali kurang. Lalu Fred dengan sombong bertanya, apakah Colin ketakutan dan tidak berani menerima syarat ini? Perhatikan baik-baik, Colin bilang percuma jika dia ikut ujian ini sendirian. Faktanya, dia percaya bahwa semua orang tanpa terkecuali harus mengikuti ujian tersebut. Dan nama keluarga berhak diberikan kepada siapa saja yang berhasil menyelesaikannya. Colin menegaskan, orang yang hebat harusnya menjadi pewaris, bukan pecundang payah yang kebetulan lahir langsung menjadi bagian dari keluarga besar Hall. Kata-kata ini langsung menusuk hati Fred karena dia sadar
Colin sedang terang-terangan mengejek dirinya. Fritz sampai sangat emosi karena dia belum pernah menerima hinaan setajam ini seumur hidupnya. Fritz sungguh tidak percaya bahwa dia harus bersaing melawan pelayan rendahan demi posisi penting sang pewaris. Dia hampir meledak amarahnya ketika ibunya menepuk pelan bahu anak laki-lakinya itu, mengingatkannya untuk selalu tampil anggun dan tidak perlu terpancing emosi oleh pria rendahan itu. Katrina meyakinkan Fritz bahwa dia punya sihir luar biasa, jadi mereka cukup duduk santai dan menonton dari atas sana. Walaupun sedang sangat kesal, Fritz tidak punya pilihan selain mendengarkan kata-kata ibunya. Pada akhirnya, kamu pasti penasaran kan? Darius menyetujui ide Colin dan diputuskan bahwa ujian seleksi sukarelawan akan diadakan tepat 1 bulan lagi. Namun, sebelum hari itu tiba, Colin harus bekerja sebagai pelayan tingkat rendah, sama seperti kehidupannya yang sebelum ini. Dalam perjalanan menuju tempat istirahat, Cornell memberitahu Colin bahwa dia sangat menyadari kalau Colin tahu pasti keinginan Darius. Colin langsung pura-pura polos saat mendengar ucapan itu. Dan Cornell membalas Darius dibenci banyak orang karena sifat idealis mulianya. Cornell lalu bilang sesuai cerita Colin, dia ditemukan oleh seorang bangsawan sebelum mereka bertemu di arena pertarungan. Sayangnya, berdasarkan informasi rahasia yang dia kumpulkan langsung dari asosiasi, Cornell bilang, dia mendengar bahwa Colin dibawa langsung dari sebuah desa yang terpencil. Cornell langsung mengeluarkan belati tajamnya. Berkata Colin muncul tepat ketika Darius sedang pusing memikirkan siapa yang akan menjadi penerusnya. Cornell menangkap Colin dan menempelkan belati ke lehernya, mengatakan bahwa semua kebetulan ini terasa sangat aneh. Dan Colin dengan santai membalas Cornell itu memang benar karena ada logika dari ucapannya barusan. Hanya saja, asosiasi itu adalah tipe orang yang akan mencurangi pertandingan tanpa perlu berpikir 2 kali. Tebakan kita benar kan? Mereka bekerja sama dengan kelompok Slade untuk memeras uang semua orang. Mari kita mulai. Colin bertanya pada Cornell, apa asosiasi akan membiarkannya begitu saja? Setelah dia menentang mereka, Cornell terdiam sejenak. Lalu teringat ucapan pedagang bahwa kekuatan Colin itu paling mentok, cuma di tingkat menengah. Tapi gerakannya saat bertarung tadi jelas-jelas setara tingkat ahli, atau bahkan jauh lebih gila lagi. Dalam dunia ilmu pedang maupun sihir, Kekaisaran sudah menetapkan tingkatan yang sangat jelas. Kebanyakan orang batas kemampuannya hanya sampai di tingkat menengah. Dan hanya segelintir yang bisa mencapai tingkat ahli. Sementara level di atasnya sudah berada di dimensi yang berbeda. Karena bangsawan lebih fokus pada sihir, ilmu pedang mereka biasanya cuma level pemula. Namun di organisasi khusus seperti pasukan dewa, kemampuan tingkat ahli sangatlah diwajibkan. Cornell pun curiga. Jangan-jangan pedagang itu menipunya dengan info palsu demi menyingkirkan Colin. Melihat keraguan jelas di wajahnya, Colin langsung sadar kalau Cornell perlahan mulai paham situasinya. Lalu Colin memberitahu Cornell satu hal lagi demi membuktikan dengan jelas bahwa dirinya bukanlah seorang mata-mata. Colin bilang, seandainya dia mata-mata, dia pasti akan mengincar posisi sebagai sang penguasa wilayah. Cornell yang kebingungan langsung bertanya apa maksud dari ucapannya itu. Colin menjelaskan taktik mata-mata itu menyusup ke lingkaran dalam target untuk menggali kelemahan terbesar mereka. Intinya, kalau dia mata-mata, dia pasti akan merebut posisi penting milik Cornell, bukan posisi milik Darius. Cornell masih bingung, jadi Colin lanjut menjelaskan bahwa jika dia mengambil posisi sebagai kepala pelayan, mendapatkan titik lemah sang penguasa bakal terasa semudah membalikan telapak tangan. Perhatikan baik-baik. Colin memutar situasi gila ini dan menyarankan sebuah kesepakatan. Dia bilang pada Cornell kalau dia akan memakai posisinya sebagai pelayan untuk melacak mata-mata bangsawan lain. Tapi sebagai gantinya, Cornell harus mau bekerja sama. Cornell bertanya apa dia sadar rencananya ini bakal membuatnya bermusuhan dengan banyak bangsawan. Hebat! Lainnya, dan dengan sangat percaya diri, Colin menjawab bahwa ini yang dinamakan risiko super tinggi. Hasil fantastis! Lagi pula, kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Darius, maka impian Cornell untuk menjadi penerusnya bakal hancur lebur. Mendengar hal itu, Cornell baru sadar betapa kuat dan tajamnya insting Colin ini. Kalian pasti sepemikiran kan? Cornell juga merasa tawaran ini terlalu sempurna dan mencurigai rencananya. Namun, dia memutuskan untuk membuang rasa khawatirnya saat itu juga. Lalu menyuruh Colin mengikutinya agar dia bisa langsung menunjukkan kamar tempat tinggal barunya. Ternyata pelayan di rumah ini dibagi menjadi 3 tingkatan khusus yang diciptakan langsung oleh Katrina. Ada pelayan kelas atas yang hanya melayani Katrina, Darius, dan putra mereka. Lalu ada juga pelayan kelas menengah yang mendapat izin istimewa untuk tinggal di dalam mansion mewah tersebut. Nah,
Di posisi terbawah, ada pelayan kelas rendah yang tinggal di asrama terpisah. Parahnya lagi, pelayan kelas rendah ini dilarang keras untuk mendekati area mansion utama. Dan karena Colin itu pelayan tingkat rendah, tugas utamanya hanyalah membuang sampah, memotong kayu bakar, dan mengurus kuda di kandang. Ternyata bayarannya cuma 3 koin tembaga per hari. Cornell lalu menyampaikan satu aturan mutlak, yaitu dia wajib menghormati semua pelayan senior dalam kondisi dan situasi apapun. Mendengar aturan konyol itu, dia menoleh dan melihat para seniornya sudah tertawa puas karena merasa mendapat mainan baru untuk diganggu. Saat Cornell pergi, dia menegaskan bahwa semua aturan tidak masuk akal. Ini sudah diputuskan oleh Katrina. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Tonton terus saat Colin dengan santai menghampiri para seniornya. Colin memperkenalkan dirinya dengan sopan dan berkata, dia sangat menantikan kerjasama dengan mereka. Ayo kita lihat, bukannya menyambut niat baik Colin. Mereka malah memilih bertingkah sangat menyebalkan. Mereka mulai mengolok-olok Colin, mengejeknya karena bermimpi bisa menjadi penerus keluarga hebat ini. Salah satu dari mereka maju, mengatakan bahwa dia dengar Colin berani mencari masalah dengan sang nyonya besar di kediaman ini. Para pecundang bodoh itu menyombongkan diri dan berkata akan mengajari Colin cara memberi salam. Yang benar, pria gila ini tiba-tiba mengambil sebuah botol lalu memecahkannya untuk dijadikan sebagai senjata tajam. Dia menyuruh Colin berlutut di lantai, memohon kerjasama, sambil terus menampar wajahnya sendiri tanpa henti di depan mereka semua. Pria itu memperingatkan bahwa Colin harus terus melakukan hal memalukan itu sampai mereka semua merasa puas. Pria so hebat itu langsung mencengkeram pundak Colin dengan kasar, menunjuk tepat di wajahnya sambil bertanya, apakah anak itu mengerti apa perintah mereka tadi. Nah, perhatikan baik-baik. Colin akhirnya muak dan langsung membalas mencengkeram lengan pria itu. Lalu memelintirnya kuat ke arah belakang, memberikan rasa sakit luar biasa yang membuat pria itu langsung berteriak kesakitan. Teman-temannya terkejut melihat hal itu. Lalu Colin mengakhirinya dengan menendang pria itu ke dinding hingga pingsan total. Tapi Colin jelas belum selesai. Dia berjalan santai menghampiri pria yang sudah tumbang itu, memberitahu para seniornya bahwa karena mereka menyuruhnya menampar wajah tanpa ragu, dia akan dengan senang hati mengikuti instruksi konyol tersebut. Colin menampar pria itu ke kanan dan kiri, sambil berkata bahwa dia sangat menantikan kerjasama dengan mereka. Dua orang lainnya langsung panik dan kehilangan akal sehat saat melihat Colin menghajar habis teman mereka. Pria yang memegang botol langsung berlari menyerang Colin, sementara yang satunya lagi mencoba bersiap maju. Tapi Colin dengan super cepat meraih pedangnya dan melemparkannya tepat ke arah pria berbotol itu dengan hanya memegang sarung pedangnya. Dia meluncurkan pedang itu hingga menghantam wajah pria tersebut dan langsung menjatuhkannya ke lantai. Pria terakhir menatap ngeri melihat temannya terkapar di lantai dengan wajah yang sudah babak belur tanpa ampun. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Colin sudah bersiap memberinya jatah hukuman yang sangat pantas. Colin melompat ke arahnya, menendang wajahnya dengan keras, dan membuatnya terbang melayang jauh ke belakang. Pria itu masih berusaha mengumpulkan kesadarannya saat pedang Colin tiba-tiba menancap di sebelah kepalanya. Dan Colin menanyakan apakah dia kini sudah puas. Bodoh itu berteriak ketakutan seperti babi, memberitahu Colin bahwa dia sudah lebih dari puas. Colin menerima keputusannya dan dia memutuskan untuk mundur sejenak. Tapi si pecundang itu rupanya tidak terima dipermalukan oleh anak baru begitu saja. Kalian pasti mengira ini selesai kan? Sayangnya dia memegang botol pecah dan melancarkan serangan kejutan, sebuah kesalahan fatal. Colin bereaksi dalam hitungan detik dan langsung menebas kedua tangan pria tersebut tanpa ragu, memberikannya sebuah kenang-kenangan yang tak akan pernah dia lupakan. Malam harinya saat Colin kembali ke kamarnya, dia memutuskan untuk berlatih sihir karena dia tidak tahu kejutan apa di masa depan. Dan dia sama sekali tidak boleh bermalas-malasan. Ternyata, saat Katrina menikah dengan Darius, dia mengganti sebagian besar pelayan keluarga Hall dengan orang-orangnya sendiri dan membangun sistem yang ketat. Berkat hal ini, hubungan di antara kedua kubu yang memang sudah sangat bertentangan karena perbedaan prinsip menjadi semakin hancur. Di tengah semua kekacauan politik ini, Cornell dipilih sebagai kepala pelayan khusus untuk menahan laju pergerakan Katrina. Intinya, Cornell memiliki kekuasaan mengusir orang-orang Katrina dan bahkan bisa ikut campur dalam urusan menentukan sang pewaris. Ini jelas berarti tidak ada satupun orang yang bisa menjadi penerus keluarga tanpa persetujuan Cornell. Namun, dalam kehidupan masa lalu Colin, dan percayalah padaku, tumbangnya Cornell menjadi awal mula Katrina meraup kekuasaan untuk
mendorong anaknya sendiri menjadi penerus utama. Ayo ikuti aku. Kita mulai cerita ini dari penyesalan Colin, jika saja Cornell masih ada. Tapi di sisi lain, dia sangat cemas karena ketahanan sihirnya cuma nyangkut di tingkat pemula yang payah. Makanya dia butuh banget sihir kuat yang bisa dipakai buat serang sekaligus bertahan tanpa celah. Colin mulai menyerap energi Grimora itu dan langsung mengerang kesakitan saat isinya membanjiri isi kepalanya. Rasanya seperti digigit ribuan semut ganas ketika energi yang super besar meledak ke seluruh tubuhnya. Keadaannya benar-benar gila, seakan tulang dan jiwanya sedang ditelan bulat-bulat oleh lahar panas. Suara menggema di kepalanya, memanggil namanya sambil terus memaksa masuk meracuni pikirannya dengan berbagai macam perintah. Colin langsung sadar kalau dia sudah hampir mencapai batas maksimalnya. Perhatikan bagian ini. Dia kesal karena para bangsawan bisa santai hanya berkat garis keturunan mereka. Tapi mengejutkannya, amarah ini justru bikin dia makin semangat untuk melampaui semua orang, termasuk bangsawan. Colin terus memaksakan dirinya secara gila-gilaan sampai akhirnya dia pingsan. Pagi harinya pun tiba. Colin melangkah keluar asrama dan melihat para seniornya sudah mulai bekerja keras. Dia malah mengejek mereka karena bangun pagi dan mengira mereka bakal nekat menyerangnya semalam suntuk. Para pelayan itu bungkam total karena jelas tidak mau kena hajar ronde kedua seperti yang Colin lakukan kemarin. Colin tersenyum santai karena mereka beruntung tidak cari gara-gara semalam. Kalau tidak, pasti nasib mereka bakal makin hancur. Dia lalu menatap jendela status dan baru sadar kalau kekuatan sihirnya bertambah. Meski baru tingkat pemula, padahal keahlian berpedangnya sudah mencapai level Grandmaster yang sangat luar biasa. Colin tersenyum puas karena usaha kerasnya tidak sia-sia dan semuanya berjalan dengan sangat lancar. Colin menguap lebar dengan gaya cueknya, bilang kalau dia capek banget habis latihan semalaman. Jadi sekarang dia mau cari makan saja. Kita semua sama-sama tahu, seniornya kesal setengah mati, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, pasukan penjaga muncul di asrama, membuat para pelayan langsung menunduk hormat pada para penjaga dan pemimpin botak mereka sang wakil kapten. Ada seorang pelayan yang lagi sibuk mengambil air pas penjaga datang, jadi dia sama sekali tidak sadar ada yang tiba. Salah satu penjaga marah melihat itu dan langsung menendang dadanya dengan sangat keras. Menyuruhnya minggir dari jalan sampai air bawaannya malah tumpah membasahi sepatu sang kapten botak itu. Karena sadar betul, dia sedang dalam bahaya besar sekarang. Pelayan itu langsung sujud ketakutan, memohon ampunan karena semuanya terjadi murni tanpa sengaja saat dia tidak melihat jalan ke depan. Kapten itu pura-pura baik, berlutut di depannya dan bilang kalau dia sama sekali tidak marah. Pria ini baru saja mau bernapas lega sebelum si botak bilang ingin mengambil kedua matanya karena tidak berguna. Tanpa belas kasihan sedikit pun, dia langsung membutakan mata pelayan itu dengan sangat kejam. Pelayan lainnya cuma bisa dia mematung tanpa berani melakukan apapun. Seorang penjaga arogan lalu membentak mereka semua untuk segera berlutut daripada cuman menatap melongo. Di saat semuanya panik menuruti perintah, Colin asyik jalan-jalan santai tanpa peduli dengan kekacauan yang lagi terjadi di sekitarnya. Dia malah sibuk mikirin menu makanan apa yang enak. Dan pria yang kehilangan tangannya kemarin langsung memanas-manasi si botak tentang kelakuan sombong Colin itu. Dia mengadu kalau Colin lah yang sudah berani memotong kedua tangannya. Menyuruh kapten waspada karena dia jelas tidak normal. Nah, kalian pasti tidak sabar melihat kelanjutannya. Ayo, kita lihat kelanjutannya. Bukannya mendengarkan si pria buntung, kapten malah memanggil Colin. Dengan santai Colin menoleh, menantang apakah dia mau tangannya ikut dipotong juga. Pria itu langsung membalas tantangannya, memperingatkan Colin bahwa dia dan pasukannya jelas tidak lembek seperti Darius dan Katrina. Para penjaga seketika mencabut pedang mereka dan berjalan mendekati Colin. Mereka menyuruhnya memotong lengannya sendiri. Atau mereka dengan senang hati akan membantu memotongnya. Karena mereka sudah terang-terangan memilih jalur kekerasan seperti ini. Colin pun memberi pilihan balik. Dia bertanya apakah mereka lebih sayang pada lengan atau kepala mereka. Tiba-tiba saja, sang kapten mengubah taktiknya. Berkata pada Colin bahwa mereka tak mau repot-repot baku hantam dengan orang sepertinya. Sebagai gantinya, mereka punya orang lain yang akan mengurusnya. Dan orang ini tak lain adalah mantan juara dari arena budak bernama Duck. Rupanya Duck adalah cadangan inti penjaga. Jadi dia pelayan tingkat menengah. Tapi anehnya, sosok ini sama sekali bukan orang asing bagi Colin. Faktanya nih, dia kaget banget bisa bertemu Duck di situasi begini. Soalnya, di kehidupannya yang sebelumnya,
Mereka berdua itu sahabat yang sangat dekat. Melihat luka-luka yang ada di tubuhnya, Colin langsung sadar kalau Doc baru saja dihajar habis-habisan oleh para penjaga itu. Colin lalu bertanya, apa Doc benar-benar akan bertarung untuk menggantikan posisi si kapten? Doc mengarahkan pedangnya ke Colin. Dia bilang aturannya, pelayan tingkat rendah harus patuh pada tingkat menengah, dan junior wajib menuruti para senior. Doc yakin, siapapun yang melanggar aturan itu harus dihukum. Colin membalas, bertanya, apakah Doc sama sekali tak boleh mengeluh? Padahal dia sendiri sedang diperlakukan dengan sangat amat buruk. Pertanyaan telak ini begitu memukul Doc sampai dia kesulitan untuk memberikan jawaban apapun. Doc membeku, dan sebelum ada yang sadar apa yang terjadi, Colin melesat melewatinya, langsung merampas pedangnya. Kalian lihat saja, dalam sekejap mata, dia sudah mencapai si kapten. Pedang menempel di lehernya, siap untuk menghabisinya saat itu juga. Penjaga lain melongo dan berteriak kaget. Mereka bingung setengah mati bagaimana Colin bisa tiba-tiba sampai di sana. Bahkan Doc tak percaya dengan matanya sendiri. Colin sekadar lewat di depannya dalam sekejap mata, dan bahkan sempat-sempatnya merebut pedang dari tangannya. Meski sebilah pedang sudah menempel di lehernya, sang kapten ini masih saja songong. Dia berteriak, bertanya Colin pikir, dia itu siapa sebenarnya? Pria itu sesumbar kalau dia dipilih langsung oleh Fritz. Jika Colin berani melukainya sedikit saja, dia akan menjadi musuh besar Fritz dan seluruh pelayan di tempat itu. Colin melihat ke sekeliling. Dia melihat para pelayan menatapnya dengan sangat aneh. Jadi dia pun memutuskan untuk mundur selangkah. Sang kapten merasa gertakannya berhasil. Dia bilang ke Colin kalau dia takkan membiarkannya lolos begitu saja. Tapi tunggu, ada hal lain yang mau dia lakukan sebelum melampiaskan amarahnya pada Colin. Tiba-tiba saja, penjaga menebas punggung Doc dengan pedang sebagai hukuman karena telah mengecewakan si kapten. Seolah itu masih belum cukup kejam. Mereka bahkan nekat menusuk tangan Doc dengan pedang, sambil bilang kalau dia baru saja membuang kesempatan emas untuk membuktikan nilai dirinya. Ikut emosi melihat Doc disiksa kan? Colin langsung meledak, dan dengan penuh amarah menyerang, menumbangkan mereka semua seketika. Kapten melihat celah menyerang Colin dari belakang, dan dengan pengecut dia langsung mengambil kesempatan itu. Namun Colin bereaksi dengan sangat kilat dan langsung menangkis pedangnya. Dia memperingatkan si kapten bahwa target selanjutnya bukan lagi sekadar pedangnya, melainkan kepalanya. Colin mengayunkan pedangnya, siap memberi pelajaran telak pada pria itu. Tapi kejutan terjadi. Doc malah melompat maju untuk menyelamatkan nyawa kapten yang brengsek itu. Dia menahan serangan Colin. Hal ini membuat Colin kebingungan. Kenapa Doc masih membela orang itu setelah semua penyiksaan tadi? Doc mendorong Colin mundur, memintanya untuk berhenti melakukan lebih banyak kejahatan. Bikin penasaran kan? Doc menggenggam pedang dengan tangannya yang terluka. Ayo teman, mari kita lihat penderitaan yang sedang Doc alami. Colin memberitahu sang kapten bahwa dia akan melepaskannya kali ini. Tapi dengan tegas memperingatkan, tidak akan ada kesempatan kedua untuknya. Colin langsung menyuruh para penjaga pergi. Dan setelah mereka semua menghilang, Colin bertanya, kenapa Doc mau tunduk pada mereka? Padahal, jelas-jelas kekuatannya jauh lebih hebat. Doc hanya berbalik dan bilang kalau Colin akan hancur karena sudah berani menentang perintah sang kapten. Lalu soal kenapa dia bertingkah seperti orang bodoh, Doc bilang dia tidak perlu menjelaskannya karena nasib Colin sudah di ujung tanduk. Doc lalu melemparkan pedangnya padanya, menyuruhnya menyimpannya saja karena pedang itu juga hanya membawa kesialan bagi dirinya sendiri. Belakangan, kapten itu tetap menghukum Doc dengan merendam kepalanya di tempayan air. Bukannya berterima kasih karena nyawa tak bergunanya sudah diselamatkan. Doc malah meminta maaf pada pria itu, dan dia langsung dilempar ke lantai. Salah satu penjaga bertanya, apakah kapten akan membiarkan Colin pergi begitu saja tanpa dihukum? Tapi kapten itu menegaskan kalau dia tidak punya niat membiarkannya. Sang kapten lalu menyuruh bawahannya menyebarkan rumor bahwa Colin sudah menyatakan perang melawan para pelayan elit itu, agar mereka bisa mencabut posisinya dan berusaha mengisolasi pemuda itu sepenuhnya dari lingkungan tersebut. Di sisi lain, Colin masih belum paham kenapa Doc menolak untuk melawan balik para penindas. Tidak lama kemudian, waktu makan tiba dan pelayan tingkat tinggi disajikan hidangan termewah dan paling enak yang ada. Sementara pelayan tingkat menengah mendapat porsi yang lumayan. Tapi pelayan tingkat rendah harus mengantre panjang demi mendapat makanan yang sangat buruk. Colin, yang sudah sangat kelaparan, maju untuk mengambil jatahnya, tapi pelayan yang bertugas malah menolak memberikan makanan untuknya. Sama sekali. Dia bahkan merebut piring di depan Colin dan mengembalikan makanan itu ke dalam panci.
Colin berbalik dan menyadari bahwa semua pelayan di sana menatapnya dengan pandangan yang sangat aneh. Perhatikan baik-baik ya, bukannya berdebat, dia malah melakukan hal yang gila. Dia berjalan santai melewati pelayan menengah menuju ruang makan khusus pelayan tingkat tinggi, membuat semua pelayan sangat terkejut. Colin tiba di area makan dan bahkan mendorong dua pelayan menyingkir, membuat mereka kaget. Para pelayan wanita langsung panik dan menuntut seseorang segera mengusir Colin dari sana. Colin melangkah menuju meja makan untuk mengambil hidangan incarannya, sementara pelayan lain mengeroyoknya dan bertanya apa yang sebenarnya sedang dia lakukan di sana. Colin mengabaikan mereka semua sampai Cornell muncul, memberitahu Colin bahwa dia sedang berdiri di area khusus makan pelayan elit. Meskipun begitu, Colin sama sekali tidak terlihat peduli dan santai, dan pelayan lain langsung menuntut agar Cornell segera menghukum Colin. Cornell sadar situasi akan menjadi kacau jika dia tidak segera menanganinya dengan sangat cepat. Jadi dia menyimpulkan ini hanya salah paham, karena Colin belum tahu seluk-beluk tempat itu dengan baik. Cornell kemudian menyuruh Colin untuk segera mengikutinya. Kalian dan aku pasti gregetan melihat pelayan lain kecewa saat Cornell membawa Colin pergi tanpa hukuman apapun. Cornell bertanya, apa Colin lupa aturan kepatuhan mutlak pada atasan? Dan dengan sangat santai, Colin menjawab bahwa dia memang sudah lupa. Namun, dia mengingatkan Cornell kalau Darius berjanji akan memberikan hadiah berdasarkan kemampuan mereka. Dan dengan situasi sekarang, dia punya kekuatan yang cukup untuk mendapatkan makanan layak. Saat itu juga, Cornell bilang kalau dia telah menerima tawarannya yang sebelumnya, memastikan bahwa dia akan membantunya mengurus semua aktivitas harian, mulai dari detik itu juga ke depannya. Sebagai imbalan untuk ini, Cornell memintanya mencari penyusup rahasia di rumah itu. Sesaat kemudian, sinyal berburu muncul mengejutkan Colin. Percayalah, kalian dan aku tidak boleh melewatkan kelanjutannya. Sini kumpul teman-teman. Mari kita lihat. Saat dia bertanya kenapa Darius berangkat berburu sepagi ini, Cornell langsung bilang ada laporan tentang sesuatu yang sangat aneh di dalam hutan gelap dekat situ. Jadi dia berencana untuk menyelidikinya, sekalian pergi berburu. Begitu mendengar kalau misi ini ada hubungannya dengan hutan gelap itu, Colin sontak langsung merasa sangat tertarik dengan hal tersebut. Tidak lama kemudian, Colin sudah terlihat di hutan gelap sedang memburu seekor rusa hitam bermata merah. Sembunyi di semak belukar, dia melepas tembakan super jitu dengan 3 panah sekaligus, merubuhkan rusa itu dalam sekejap. Setelah rusanya tumbang, Colin keluar dari persembunyiannya, lalu mulai membedah hewan buruan itu menggunakan sebuah pisau tajam. Secara mengejutkan, dia berhasil menemukan inti monster di dalam rusanya. Biasanya, inti monster diolah menjadi kalung cantik. Tapi kalau menurut buku sihir Grimora miliknya, benda ini juga bisa diracik jadi ramuan untuk meningkatkan kekuatan tempur secara drastis. Namun, kualitas inti tersebut sangat bergantung pada spesies dan tingkat kekuatan monsternya. Perhatikan baik-baik ya. Dari dekat dia bisa lihat kalau inti yang dipegangnya itu cuma tingkat dasar dan cukup layak untuk dibuat menjadi ramuan mana. Sebelum masuk ke sini, Colin sebenarnya sudah bilang pada Cornell kalau dia sangat tertarik menjelajahi arena perburuan. Tentu saja Cornell kaget karena setelah adanya anomali aneh di hutan gelap tersebut, yang boleh masuk ke sana hanyalah pasukan penjaga, satria elit, atau orang dengan izin resmi. Tapi Colin tetap saja menemukan celah unik. Dia beralasan bisa bebas masuk asalkan sedang berpatroli bersama pasukan penjaga wilayah. Saat Colin sibuk mengobrak-abrik isi perut rusa, Duck mendadak muncul di sana dengan napas terengah-engah. Ternyata pria ini dari tadi mencari Colin yang tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Duck nyaris tidak mempercayai matanya melihat Colin berdiri di dekat rusa karena hanya bangsawan dan pelayan tingkat menengah yang diizinkan untuk berburu hewan. Colin cuek saja dengan omelannya, lalu meminjam pedang Duck. Dengan santai, Colin menusukkan pedang ke rusanya dan berkata, ini sudah menyelesaikan masalah karena akan terlihat seolah-olah Ducklah sosok yang berhasil menjatuhkan rusa buruan tersebut. Duck berteriak frustrasi dan menegaskan kalau logika bodoh Colin itu tidak akan berhasil. Padahal belum ada sejam dia bersama Colin, tapi Duck sudah merasa sangat pusing. Dia menyalahkan Cornell karena dengan sengaja memasangkannya bersama Colin. Bisa bayangkan tidak? Dia sampai sekarang gagal paham apa isi pikiran sang kepala pelayan. Tadi Duck sedang sendirian saat Colin mendadak muncul dan memberitahu kalau dia baru saja mendapat misi khusus dari Cornell. Colin membawa belati milik Cornell sebagai bukti valid misi tersebut. Intinya, mereka harus pergi ke arena perburuan untuk membantu penyelidikan Darius sekaligus mengamankan beberapa pasokan logistik penting di sana. Duck tidak bisa mempercayai betapa sial nasibnya harus dipasangkan dengan anak yang sangat merepotkan seperti Colin.
Walau begitu, untuk sementara DOC memutuskan agar fokus saja pada penyelesaian misinya. Beberapa saat kemudian, DOTA memotong-motong daging rusa itu dengan niat membawa pulang semuanya. Berharap bisa membuktikan diri agar segera diangkat menjadi anggota resmi pasukan. Sebelum Doc sadar apa yang terjadi, si Colin sudah mengambil sebagian dagingnya, lalu mulai asyik memanggangnya sendiri. Doc seketika mematung, saking kagetnya melihat kelakuan ini sambil bertanya apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Dengan gaya super santai, Colin menjawab dia sedang membakar daging. Tapi Doc langsung mendebatnya keras. Katanya pasokan itu khusus untuk Darius dan keluarganya. Jadi dia tidak boleh asal memakannya kapanpun dia mau. Nah, kalian pasti setuju saat Colin menggigit sepotong besar daging. Bilang pasokan mereka banyak. Jadi ambil sedikit tidak masalah. Ayo saksikan bareng aku. Colin menyodorkan daging itu, menyuruh Doc ikut makan. Doc mencoba cuek, tapi Colin mengingatkan kalau dia cuma dapat jatah makan 3 hari sekali. Ditambah lagi, Colin mengingatkan kalau Doc tetap saja bakal dihukum karena sudah membiarkan senjatanya direbut begitu saja. Untuk menebus hal tersebut, Colin menyuruhnya untuk makan sampai perutnya benar-benar kenyang. Colin menambahkan kalau Doc mustahil bisa melindungi kepala keluarga dengan perut keroncongan. Dia juga tersenyum dan berjanji tidak akan membocorkan rahasia ini pada siapapun. Dia mendorong daging lezat itu tepat ke hidungnya. Pertahanan Doc akhirnya runtuh. Dia pun terpaksa menyambar potongan daging raksasa itu. Doc langsung lari ke pojok, melahap daging itu seperti anjing kelaparan. Sambil meyakinkan dirinya sendiri kalau semua ini dia lakukan demi kebaikan keluarganya. Melihat gaya makan Doc yang rakus, Colin tahu persis anak itu kelaparan berat. Nah, perhatikan bagian ini. Dia memanfaatkan momen tersebut untuk bertanya, kenapa Doc selalu saja menuruti perintah penjaga lain, padahal kekuatannya jelas jauh di atas mereka semua. Doc menjawab kalau kekuatan itu tidak ada artinya, karena pengabdian mutlak pada dewa bisa memberi mereka kebangsawanan. Dia sangat berharap bisa reinkarnasi menjadi bangsawan di kehidupan selanjutnya. Dia bercerita sudah bekerja sangat keras agar bisa mencapai posisi kelas menengah, supaya adik perempuannya yang tinggal di desa bisa punya sosok kakak yang sangat bisa dia banggakan. Dia berteriak kesal pada Colin, bilang kalau ide gilanya itu sama saja dengan membuang semua hasil kerja kerasnya selama ini. Doc ngaku tidak paham kenapa Darius itu penganut meritokrasi, tapi dia yakin mereka sudah sangat beruntung bisa menjadi pelayan di sana. Doc sangat percaya kalau mereka harus bekerja keras tanpa perlu banyak tanya pada siapapun. Colin lalu langsung mematahkan argumennya, bilang kalau dia terlalu mendewakan kekuatan bangsawan. Padahal, itu kan cuma kekuatan sihir biasa. Doc membalas, kalau memang sehebat itu, Colin disuruh coba saja merapal 1 atau 2 mantra sihir. Colin langsung mengejutkannya, bertanya apa reaksinya. Kalau ternyata Colin sungguhan bisa memakai sihir yang luar biasa. Omongan ini seketika menyita perhatian Doc. Dia menatap tajam langsung ke dalam mata Colin, bertanya ragu, apakah dia benar-benar bisa sihir. Sebelum obrolan mereka makin dalam, sebuah teriakan kencang dari kejauhan tiba-tiba memecah fokus mereka berdua. Coba kalian tebak apa itu? Ternyata, teriakan panik tadi berasal dari para penjaga yang bertarung, mati-matian melawan kawanan serigala api. Tim itu benar-benar dibantai oleh jumlah serigala yang sangat banyak, dan sang pemimpin kelompok itu, Glenn, sampai tidak percaya dia bisa kewalahan melawan sekumpulan monster liar seperti ini. Dia sempat menahan serangan serigala yang mengincarnya sebelum akhirnya berhasil menebas monster buas itu. Tapi tiba-tiba dia kewalahan dikepung para serigala. Tapi tepat saat dia hampir tumbang, anak panah tiba-tiba melesat entah dari mana asalnya, menumbangkan serigala yang mengincarnya. Ternyata sang pahlawan penyelamat kita tidak lain adalah Colin dan Doc. Colin langsung mengenali serigala api itu. Monster super mahal yang katanya 1 ekor saja sudah cukup buat hidup mewah untuk waktu yang cukup lama. Tapi yang paling penting, serigala ini punya inti kekuatan besar yang sangat dibutuhkan oleh Colin. Dengan semangat membara, Colin bersiap memburu setiap ekor serigala itu demi bisa mengambil semua inti mereka. Colin tidak ragu sedetik pun saat menerjang serigala itu, membuat Glenn sangat terkejut. Di sisi lain, sang protagonis Colin sama sekali tidak merasa terancam, karena monster itu jelas bukan tandingannya. Colin membereskan mereka dengan sangat mudah, menembakkan beberapa serangan mematikan untuk menumbangkan semuanya. Seekor serigala melancarkan serangan kejutan dari belakang, tapi refleks gilanya berhasil menghindari serangan telak itu. Pasti kalian penasaran kelanjutannya kan? Colin sungguh heran, serigala itu masih nekat menyerang meski beda level. Saat serigala buas itu melompat melewati kepalanya, ikuti aku, ini epic. Colin menyerang titik kelemahannya, menendang monster itu begitu keras
sampai terpental jauh ke udara, membuat semua penjaga melongo tak percaya. Colin belum selesai. Dia langsung mengalahkan monster itu dengan satu tembakan panah yang benar-benar super akurat. Sisa kawanan serigala itu dengan cepat sadar kalau Colin adalah ancaman utama mereka. Fokus serangan langsung dialihkan padanya. Tapi sayang, kawanan itu malah berlari menuju kekalahan mutlak, dan Glenn hanya bisa terdiam kaget. Timnya tadi sangat kewalahan, tapi Colin malah terlihat seperti sedang bermain-main dengan monster. Mengerikan itu. Satu serigala yang marah besar langsung mengincar Colin, melepaskan gelombang serangan api yang brutal, tapi dengan sangat gesit Colin melompat menghindari serangan itu. Dia membalas tajam, menembakkan rentetan panah ke arah monster itu sebelum langsung melesat maju, menyerangnya. Menendangnya kuat ke tanah untuk mengakhiri perlawanan. Colin baru saja bersantai. Tiba-tiba sebuah panah melesat melewati kepalanya. Dan saat dia mengira panah itu mengincarnya, senjatanya justru menancap kuat pada serigala yang diam-diam menyerangnya dari belakang. Ternyata Doc baru saja menyelamatkannya dari bahaya. Cowok itu langsung mengingatkan Colin untuk selalu fokus dan waspada. Kalian pasti suka momen ini. Colin mengedipkan mata dan memberi acungan jempol atas aksi keren itu. Akhirnya mereka berdua berhasil menyapu bersih serigala itu. Dan Glenn pun memuji, mengakui kalau mereka berdua benar-benar sangat hebat. Glenn lalu bertanya, siapa atasan mereka? Dan Doc menjawab santai, kalau mereka bukan bawahan langsung, tapi bekerja untuk Darius. Doc memperkenalkan dirinya sebagai penjaga cadangan, sambil mengungkap fakta bahwa Colin sebenarnya hanyalah seorang pelayan biasa. Lalu menambahkan, kalau mereka datang untuk memberi bala bantuan sesuai perintah langsung dari Ketua Cornell. Glenn dan seluruh timnya benar-benar kaget saat mengetahui status asli kedua cowok itu. Bawahan Glenn tidak terima dan kesal diselamatkan oleh pelayan rendahan seperti mereka berdua. Tapi saat mereka sibuk mengoceh tak jelas, Colin justru santai mulai mengumpulkan inti kristal monsternya. Wow, ternyata inti kristal serigala itu masuk dalam kelas menengah. Sama sepertiku, kalian pasti paham. Colin yakin impiannya bakal terwujud jika dia mengikuti prosedur dalam buku sihir. Tiba-tiba, pria bertubuh besar dari regu Glenn yang bernama Marvin membentak Colin dengan keras, menanyakan siapa yang memberinya izin untuk menyentuh monster langka tersebut. Glenn buru-buru melerai, menyuruh Marvin membiarkan monsternya untuk Colin karena saat ini Darius adalah prioritas utama mereka. Tentu saja, Colin tidak akan membiarkan hinaan. Itu lewat begitu saja. Dia disebut bocah. Jadi dia mengingatkan Marvin bahwa bocah ini baru saja menyelamatkan nyawanya. Pria besar itu makin emosi. Tapi untungnya dia ditahan oleh Glenn dan wanita di tim mereka yang bernama Sarah. Colin sebenarnya sangat mengenal trio ini dari kehidupan sebelumnya. Rupanya, mereka bertiga dan Cornell adalah sekutu paling terpercaya Darius. Ternyata mereka semua pernah mengalami nasib yang sangat tragis di masa lalu saat menyelidiki hutan lebat yang suram. Kejadian yang akhirnya memicu hilangnya kekuatan utama milik Darius. Colin benar-benar merasa sangat lega bisa berada di sana sekarang. Dia bertekad mengubah takdir kelam mereka untuk memastikan ketiganya tidak menghadapi bahaya apapun. Melihat Marvin yang masih mengamuk, Doc dengan cepat maju memisahkan. Meminta tim itu untuk tenang karena Colin masih anak baru, jadi wajar saja dia belum paham aturan. Sarah malah merendahkan Doc, menyebutnya sebagai anjing peliharaan Katrina, sambil menyuruhnya tidak ikut campur urusan ini. Saat Glenn mendengar fakta kalau Colin adalah seorang pemula, dia langsung sadar. Ternyata inilah cowok nekat yang berani bilang ke Katrina kalau dia bakal menjadi penguasa. Glenn secara terbuka mengakui kalau Colin memang kuat, tapi dia memperingatkannya. Colin mungkin bakal menyesal nanti kalau dia tidak segera membuang ambisi liarnya itu jauh-jauh. Glenn memberitahu Colin mereka harus segera pergi. Kalian pasti penasaran kelanjutannya kan? Misinya, tapi dia sangat menghargai fakta bahwa Colin baru saja menyelamatkan nyawa mereka semua. Tiba-tiba, gelombang bahaya besar menghantam area sekitar mereka. Dan tahu-tahu, sang Raja Serigala Api muncul membawa kawanannya yang terlihat sangat luar biasa. Mengerikan! Sobat, coba bayangkan kepanikan mereka. Semua orang jelas tahu kalau sang Raja Serigala Api ini adalah monster yang sama sekali tidak boleh diremehkan. Parahnya lagi nih ya, sang Raja membawa pasukan besar dan tiba-tiba seekor serigala langsung melompat menyerang Glenn. Glenn membeku ketakutan. Dia hanya pasrah menunggu dirinya hancur rata dengan tanah. Tapi Colin kembali menyelamatkannya.
membuat Glenn dengan sangat tulus bertanya siapa dia sebenarnya. Colin cuma tersenyum santai, membalas kalau dia baru saja menyelamatkan nyawanya untuk kedua kalinya. Colin mencoba menebas sang Raja Serigala, tapi serangannya mentah begitu saja dan tertangkis. Tiba-tiba dia terdorong mundur. Colin langsung sadar dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak akan bisa mengalahkan monster buas itu kalau hanya mengandalkan ilmu berpedang biasa. Melihat Colin sampai terlempar mundur, Sarah dan Glenn cemas menanyakan kondisinya. Karena Raja Serigala adalah lawan mengerikan yang sudah pernah mengalahkan banyak sekali prajurit elit kekaisaran. Belum sempat mereka sadar, kawanan serigala itu sudah mengepung rapat mereka. Dan Marvin berteriak, panik bertanya pada bosnya harus melakukan apa. Padahal, menghadapi serigala biasa saja sudah menjadi masalah yang sangat memusingkan buat mereka. Bisa rasakan ketegangannya kan? Sekarang, sang raja sendiri yang mengincar kepala mereka. Tepat saat itu, Colin menyuruh Marvin agar tidak usah cemas dengan serigala api biasa itu. Karena mereka semua tidak lebih dari sekadar boneka yang dikendalikan rajanya. Colin menjelaskan bahwa serigala api itu mutlak mengikuti perintah rajanya. Jadi mereka sama sekali tidak punya kemauan atau pikiran sendiri. Intinya, kalau mereka berhasil menumbangkan sang raja, anak buahnya pasti tamat. Glenn kaget luar biasa menyadari Colin menyuruh mereka melawan sang raja secara langsung. Bahkan, Duck sangat setuju dengan Glenn, merasa sama sekali tidak mungkin bisa mengalahkan musuh gila yang bahkan pasukan elit kekaisaran pun tak sanggup sentuh. Seakan situasi ini masih kurang buruk, dia memberitahu Colin bahwa pedang mereka semua sudah rusak. Namun, Colin dengan mantap memberitahu timnya bahwa tidak ada yang tahu mereka bisa menang atau kalah. Kalau tidak berani mencoba, Glenn akhirnya setuju dengannya. Karena semua pilihan memaksa mereka harus bertarung untuk bertahan hidup. Biarpun begitu, Sarah pesimis kalau menembus belasan serigala api demi mencapai sang raja itu bakal jadi sebuah hal yang gampang. Colin langsung memotongnya. Coba perhatikan baik-baik. Colin menyuruh mereka santai karena sebuah kesempatan emas akan segera muncul sebentar lagi. Benar saja, Raja Serigala itu melolong sangat keras, memancarkan aura mengerikan yang mengintimidasi semua orang. Lolongan itu ternyata adalah sebuah komando pasti dari sang raja yang memerintahkan bawahannya untuk langsung menyerang. Glenn menyuruh pasukannya untuk bersiap membalas serangan itu. Tapi Colin menyuruh mereka tetap tenang karena mereka harus memancing serigalanya datang lebih dekat lagi. Marvin malah meneriaki Colin, bertanya siapa yang memberinya otoritas untuk seenaknya memberikan perintah di sana. Namun, Glenn menyuruh Marvin untuk tenang karena mereka jelas tidak punya waktu untuk bertengkar sendiri. Jadi untuk sementara waktu ini, mereka akan mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Colin. Saat itu juga, Colin menyuruh Duck untuk mengikutinya. Dan Duck tentu saja kebingungan mendengarnya. Dia ragu-ragu, tapi Colin bertanya apakah dia siap menjadi sosok kakak hebat yang bisa dibanggakan oleh adik perempuannya nanti. Kata-kata Colin menusuk dalam dan sukses membuat Duck teringat pada adik perempuannya, Erika. Saat serigala-serigala itu merangsek maju, Colin melarang keras timnya bergerak mundur. Mereka justru harus membiarkan kawanan monster itu mendekat dengan sempurna. Nah, ini momen yang paling kutunggu. Begitu posisinya pas, Colin menyuruh Glenn membutakan serigala yang menyerang itu pakai jurus Secret Shield miliknya. Glenn pun mematuhinya. Fokus ke sini kawan. Saat serigala itu buta, Colin langsung meneriaki Marvin, menyuruhnya untuk segera meledakkan kawanan serigala itu dengan tebasan dahsyat penghancur langit. Marvin mengikuti instruksi itu dan melompat tinggi ke udara sebelum menghantam tanah dengan ledakan super kuat yang langsung bikin serigala kocar-kacir. Namun, Colin ternyata sudah menyiapkan rencana selanjutnya dan dia menyuruh Sarah untuk membuka jalan menggunakan kemampuan pedang hantu andalannya. Sarah menuruti perintah Colin, menebas habis para serigala itu. Dan Glenn benar-benar takjub melihat betapa pahamnya Colin dengan keahlian masing-masing dari mereka. Dengan Sarah yang membukakan jalan untuk mereka, Colin mulai beraksi, lalu menyuruh Duck mengikutinya. Di sisi lain, Sarah kembali meledek Duck, memanggilnya anak anjing penurut, sambil memperingatkannya agar tidak sampai mengecewakan. Saat mereka berlari menuju Raja Serigala itu, Duck bertanya apa sebenarnya rencana Colin. Dan Colin pun menjelaskan bahwa Raja Serigala itu selalu berhasil mengintimidasi lawan-lawannya. Akan tetapi, jika ada musuh yang berani menyerangnya tanpa rasa takut, Colin sangat yakin sang raja juga akan goyah karena pada dasarnya mental monster sama seperti manusia. Duck masih merasa bingung dan dia bertanya apa maksud ucapan Colin barusan. Colin mengabaikannya dan memberitahu Doke bahwa mereka tidak bisa mengalahkan sang raja hanya dengan ilmu pedang. Duck pun langsung menyadari
kalau Colin berencana menggunakan kekuatan sihir untuk melawan Raja Serigala Api itu. Tanpa ragu. Perhatikan baik-baik ya. Colin mulai mengaktifkan garis sihirnya sekarang. Setelah semuanya siap, Colin menciptakan bunga-bunga es mematikan yang langsung dia gunakan untuk menyerang Raja Serigala. Duck menonton dengan syok karena dia kira Colin cuma menggertak saat bilang bisa menggunakan sihir. Setelah gelombang serangan pertama itu selesai, Colin mengejek Raja Serigala itu. Bertanya, apakah dia masih punya nyali untuk menyerang. Raja Serigala tetap tangguh, mempertahankan posisinya. Tapi hal ini justru memaksa Duck untuk ikut maju menyerang. Dia melompat ke arah Raja Serigala dan menusuk hidungnya dengan pedang tajamnya. Colin memuji aksi Duck, menyuruhnya untuk terus menekan monster itu. Saat serigala itu sibuk menghadapi Duck, Colin punya banyak waktu luang untuk meracik sebuah serangan super kuat demi menghantam Raja Serigala. Raja Serigala cuma bisa menatap ngeri saat serangan itu menghantamnya, mengoyak seluruh tubuhnya bagaikan bilah pedang. Dengan ini, mereka berdua berhasil mengalahkan serigala itu, dan sisa kawanannya langsung lari kocar-kacir. Kalian pasti merasakan hal yang sama. Duck benar-benar terkejut melihat sihirnya Colin. Glenn dan timnya pun muncul. Berterima kasih kepada Colin karena sudah menumbangkan monster itu. Marvin merasa sangat kagum dan dia mengungkapkan keterkejutannya karena mereka mampu mengalahkan monster sebesar itu. Colin dengan rendah hati mengatakan bahwa rencana mereka berhasil dan dia tak tahu apa jadinya jika mereka semua tidak ikut membantu. Sarah menyadari pecahan es di tanah dan mulai curiga kalau Colin punya sihir. Tapi yang lainnya sama sekali tidak fokus pada hal ini. Marvin tertawa terbahak-bahak, berkata bahwa Colin mengingatkannya pada sosok Darius saat dia masih muda dulu. Sarah lalu menjelaskan kalau mereka dulunya adalah anggota dari Satria Lionheart yang sangat hebat, yang dulu dipimpin oleh Darius. Setelah Ordo Satria itu dibubarkan, sisa anggota yang ada berubah menjadi Satria Elit. Sarah kembali mengejek Duck, memanggilnya anjing peliharaan si nenek tua. Membuat Duck kebingungan dengan maksud ucapannya. Dia langsung emosi dan bertanya pada Sarah, apa maksudnya? Karena namanya adalah Duck dan bukan anjing peliharaan milik siapapun. Marvin kemudian berbisik pelan di telinga Duck, memberitahunya bahwa Sarah sebenarnya memanggil Katrina dengan sebutan nenek tua karena alasan tertentu yang misterius. Duck langsung syok berat mematung bagaikan batu saat mendengar fakta. Ini karena dia tidak percaya ada orang yang benar-benar punya nyali untuk menyebut nyonya besar di rumah itu nenek tua. Nah, kocak banget kan? Mereka berdua malah ribut berdebat. Apakah Sarah ini wanita dewasa atau masih gadis muda? Saat mereka berdua sibuk bercandaria. Ayo kita lihat ini. Kalian teringat betapa hebatnya masa lalu bersama Duck di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, si perusak suasana, Fritz, muncul dan menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi. Semua orang di sana sangat terkejut karena tidak menyangka dia akan datang. Duck dan yang lainnya langsung berlutut. Fritz berdalih, dia bergegas ke sini karena mengira sedang terjadi sebuah keributan besar. Tiba-tiba, dia melihat tubuh kawanan serigala api tergeletak, lalu bertanya pada Glenn apa yang sebenarnya terjadi. Glenn menjelaskan bahwa saat mereka sedang menyelidiki hutan, mereka diserang kawanan itu dan beruntung berhasil diselamatkan oleh Duck dan Colin. Saat itulah Fritz akhirnya baru sadar kalau Colin ada di sana. Colin sejak tadi sibuk memungut inti monster, makanya dia sama sekali tidak bergerak saat Fritz muncul. Tepat setelah itu, Glenn memberitahu Fritz betapa luar biasanya kekuatan mereka. Jadi, alangkah baiknya jika mereka melaporkan pencapaian hebat ini kepada sang kepala keluarga. Begitu Fritz mendengar ini, dia langsung sadar posisinya sebagai pewaris bisa terancam mundur jika ayahnya sampai mendengar soal pencapaian gemilang Colin. Sekarang perhatikan baik-baik. Fritz nyaris meledak, lalu matanya menatap Duck, dan sebuah ide gila langsung muncul. Fritz langsung menoleh, menatap Duck, mengingatkannya bahwa pelayan rendahan yang masuk ke area perburuan adalah pelanggaran aturan yang sangat fatal. Dan dia terus saja mencaci maki Duck, mengatakan kalau kakak perempuannya pasti akan sangat kecewa jika tahu apa yang telah terjadi. Colin menyelah, dengan tegas bilang ke Fritz kalau Duck jauh lebih hebat darinya, yang cuma anak manja dan tidak bisa melakukan apapun tanpa menangis pada ibunya. Colin akhirnya menatap Fritz, menyebutnya sebagai sosok yang gagal seperti biasa. Sarah nyaris pingsan karena menahan tawa saat mendengar ucapan itu. Sementara Fritz langsung kehilangan akal sehatnya, bertanya apa telinganya tidak salah dengar. Kalian setuju denganku kan? Colin lanjut bilang bahwa hanya itu berlutut bukan karena menganggap Fritz luar biasa. Dia menyadarkannya
bahwa mereka cuma hormat karena ibunya adalah Katrina, seorang wanita bangsawan berpangkat kontes. Para penjaga dan bahkan pelayan pun tidak percaya melihat betapa beraninya sikap Colin. Colin kembali mengejeknya, mengatakan pasti sangat menyenangkan baginya bisa bertingkah sok sombong dan angkuh hanya karena punya orang tua yang sangat berkuasa. Fritz langsung membalas, mengingatkan Colin bahwa dia punya kuasa untuk melenyapkan orang sepertinya dalam sekejap. Dan Colin membenarkan hal itu. Namun, Colin tetap menghinanya, mengatakan dia pasti harus meminta izin pada ibunya dulu sebelum bertindak. Colin mengucapkannya dengan nada mengejek yang akhirnya membuat Fritz benar-benar murka. Dia kehilangan kendali dan langsung memerintahkan agar Colin segera ditangkap. Secara mengejutkan, pria bertopeng muncul di tempat dan Colin langsung dirantai, lalu salah satu dari mereka menodongkan sebilah pisau tepat di lehernya. Sarah dan pasukannya langsung mengenali kelompok misterius yang baru saja muncul itu. Ternyata mereka adalah sekelompok penyusup dan elit rahasia profesional yang selama ini dipelihara oleh keluarga Katrina. Sarah mengakui bahwa kelompok itu sangat mengerikan sampai para bangsawan pun akan gemetar hanya mendengar nama mereka. Sarah sungguh terkejut Katrina mempercayakan keselamatan putranya pada orang-orang yang sangat menakutkan seperti ini. Tepat saat itu, Glenn langsung berlutut memohon, mendesak Fritz agar tidak berlebihan karena Colin dan Doc dikirim oleh Cornell untuk membantu penyelidikan mereka. Fritz menoleh ke arah Glenn dengan marah, bertanya apakah dia juga berani melawannya. Dan pertanyaan ini langsung membuat Glenn tergagap. Jadi bagaimana menurut kalian? Melihat segalanya makin memanas, Colin dengan tenang menyuruh Glenn jangan ikut campur. Dia menyuruhnya pergi dan melaporkan hasil investigasi itu langsung kepada Darius. Coba perhatikan. Sarah langsung menyadari bahwa Colin sebenarnya sedang membantu mereka untuk kabur. Dan karena tidak bisa memihak siapapun, Sarah menyarankan agar mereka mundur tanpa suara. Glenn menerima ide Colin, dia lalu perlahan mundur dan menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Fritz. Fritz dengan jelas mengejek Colin, menyebutnya sangat tidak berdaya karena nasibnya kini sungguh berada di telapak tangannya. Colin balas memancing emosinya, menantang Fritz untuk segera menghabisinya tanpa banyak membuang waktu. Fritz tersenyum licik, mengaku punya ide yang sangat brilian, lalu memanggil nama Doc. Dia menyerahkan senjatanya pada Doc, mengingatkan bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dia dengan tegas memerintahkan Doc mengambil pedang untuk menebas Colin. Dan setelah melakukan hal itu, Doc bisa melupakan semua keburukan yang terjadi. Dengar baik-baik, kita akan mengintip kisah masa lalu Colin sebelum invasi iblis. Dulu, Colin dan Doc pernah ditangkap kawanan Orc. Dan setelah disiksa tanpa henti, Raja Orc memutuskan melakukan sebuah permainan menyenangkan. Doc diikat kuat. Lalu sang Raja Orc menyuruh Colin menghabisi Doc dengan tangannya sendiri. Jika ingin sisa sandera lainnya dibebaskan dengan selamat. Colin dengan berat hati mengambil pedang itu. Dia harus memilih antara nyawa ratusan orang atau sahabat terdekatnya sendiri. Saat Colin melangkah maju membawa pedang, Doc mendadak mulai menceritakan latar belakangnya yang tragis. Dia bercerita bahwa adik perempuannya adalah satu-satunya keluarga yang masih tersisa. Darius kemudian merawat Doc. Namun atas perintah Katrina, Erica malah dikirim jauh ke kediaman keluarga Williams. Doc sangat berharap adiknya selalu aman. Dia pun memohon agar Colin mau menjaga adik perempuannya itu setelah dia tiada. Dia bercerita kalau adiknya itu sangat pemilih soal makanan, tapi melarang Colin untuk terlalu memanjakan gadis itu. Doc juga memohon agar Colin memberitahu adiknya bahwa dia berhasil menjadi kesatria sungguhan. Setelah mendengar kisah menyedihkan itu, Colin hanya bisa memberikan rasa simpati terdalamnya. Nah, di kehidupan saat ini, gila kan? Situasinya kini berbalik total. Dan bila pedang itu justru mengancam nyawa Colin, Fritz menyadari ada keraguan besar dalam diri Doc. Dia lalu bertanya kenapa Doc ragu. Doc menjawab dengan jujur bahwa tanpa bantuan Colin, mereka semua pasti sudah tamat sejak tadi. Jadi sungguh sangat berat bagi Doc untuk menyakiti orang yang menyelamatkannya. Fritz yang mendengar alasan itu, langsung memutuskan untuk memanipulasi sisi emosional Doc. Dia dengan sinis berkata, betapa kecewanya Erica jika tahu kakaknya menelantarkannya demi orang asing yang tidak dikenal. Doc langsung membantah Fritz, mengatakan dengan tegas, dia tidak akan melakukan hal itu. Namun Fritz melanjutkan dengan santai bahwa dia mendengar kabar soal Erica beberapa hari lalu. Ternyata selama ini Erica rela membuat dirinya kelaparan demi menabung untuk membelikan pedang kakaknya. Mirisnya lagi, gadis kecil itu sampai pingsan karena kelelahan luar biasa. Hati Doc hancur lebur
saat mendengar kabar buruk ini. Lalu Fred menambahkan bahwa Doka tidak akan bisa menjaga Erika jika menolak untuk menuruti perintah. Mutlaknya, Doc langsung jatuh berlutut memohon pada Colin sambil memintanya untuk menyelamatkan sang adik. Dan Fred pada akhirnya menyuruh Doc menghabisi Colin jika ingin adiknya tetap hidup aman. Mendadak saja, Colin tertawa sangat keras seperti orang gila, membuat Fred kebingungan. Fred bertanya, apa yang lucu? Lalu Colin dengan sombong berkata, dia tidak akan takluk oleh pengecut. Colin malah menyarankan agar Fred mengizinkan dia dan Doc bertarung tanpa ampun 1 lawan 1. Colin berhasil meyakinkan Fred, memberitahunya bahwa pertunjukan itu akan jauh lebih seru daripada melihat Doc terus bersedih. Fred terpaksa memikirkan tawaran menarik itu sejenak, dan setelah sadar, dia tidak akan merugi. Jadi, bagaimana menurut kalian? Para pembunuh ditarik mundur, membiarkan Colin dan Doc bertarung 1 lawan 1. Mari kita saksikan momen gila ini bersama. Colin yang bebas langsung menodongkan pedangnya, membuat Doc terkejut. Doc benar-benar kebingungan melihatnya. Dia sama sekali tidak tahu apakah Colin sedang serius atau hanya bermain-main saja. Doc masih terpaku diam. Lalu Fred mencoba mengobarkan semangatnya, berteriak agar Doc tidak mengecewakan adik perempuannya di sana. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Tepat saat Colin menerjang maju dengan pedang terhunus tajam, Doc nyaris tidak bisa menghindar. Dia terdorong mundur oleh kecepatan dan kekuatan Colin yang sangat luar biasa. Colin terus menyerang tanpa henti, membuat Doc terkejut. Saat itu juga, Colin berkata bahwa dia terpaksa harus menyerangnya karena dia sama sekali tidak berniat untuk kalah di sini. Setelah mendengar ucapan itu, Doc akhirnya kembali fokus pada pertarungan. Dia langsung menangkis serangan Colin dan memaksanya untuk mundur ke belakang. Dengan sangat percaya diri, Colin memberitahu Doc bahwa dia akan mengakhiri duel ini dalam 3 jurus. Doc membalasnya dengan penuh amarah, berteriak bahwa dia bahkan tidak butuh 3 jurus, melainkan hanya 3 detik. Keduanya menyempatkan diri sejenak untuk saling mengamati pergerakan lawan, sebelum akhirnya mengambil tindakan. Mereka saling menerjang maju, dan saat jarak semakin dekat, Colin membisikkan sesuatu, mengingatkan Doc agar tidak pernah melupakan teman-teman seperjuangannya. Kedua pedang saling beradu kuat, memberikan Doc sedikit waktu untuk memikirkan kembali apa yang baru diucapkan Colin. Ternyata, ucapan Colin barusan adalah sesuatu yang sangat dijaga baik-baik oleh Doc di hatinya. Setelah mereka berdua saling memahami, keduanya malah bergerak melesat melewati satu sama lain tanpa saling menebas. Tepat saat itu, perhatikan baik-baik bagian ini. Mereka melepaskan tebasan super kuat yang memicu badai hingga membutakan semua orang, termasuk Fred. Fred benar-benar kebingungan, dan secara mengejutkan, Colin sudah melayang di udara, menerjang langsung ke arah Fred. Namun dengan sigap, Fred menahan serangan Colin menggunakan sihirnya. Colin cukup terkejut melihat Fred ternyata memiliki nyali besar untuk berani melawannya. Dengan penuh amarah, Fred melempar Colin ke tanah menggunakan sihir petirnya, sambil menyuruhnya jangan pernah meremehkannya. Para pembunuh itu mencoba ikut campur, tapi Fred membentak mereka agar mundur, karena dia ingin mengalahkan Colin dengan tangannya sendiri. Fred yang marah melepaskan potensi maksimal sihirnya, membuat Doc terkejut karena menyadari apa yang akan terjadi. Pada saat yang sama, buku Grimora memberikan peringatan pada Colin, dan Colin menyadari bahwa seluruh situasi ini mulai menjadi sangat rumit. Colin langsung mengecek jendela status Fred dan melihat bahwa level sihirnya berada di tingkat menengah, dan dia menggunakan elemen sihir petir. Bakat sihir yang dimilikinya juga ternyata berada di tingkat menengah. Meskipun kemampuan berpedangnya masih murni berada di tingkat pemula, sistem memperingatkannya bahwa karena ketahanan sihirnya masih di level pemula, dia sama sekali tidak akan sanggup menahan serangan Fred. Kalian pasti paham. Colin benar-benar kaget melihatnya, tapi dia tidak akan sudi mundur hanya karena masalah seperti ini. Jadi dia memutuskan untuk terus melanjutkan pertarungan ini demi membuktikannya. Di sisi lain, Fred sedang mengamuk hebat dan berteriak pada Colin, bersumpah bahwa dia akan segera menunjukkan perbedaan kekuatan yang nyata di antara mereka. Fred langsung melepaskan sihir petir miliknya, tapi Colin menciptakan tameng es untuk menahannya. Benturan ini menghasilkan ledakan yang menerbangkan debu ke segala arah. Fred menatap syok saat melihat kejadian luar biasa ini karena dia benar-benar tidak ingin percaya bahwa yang baru saja disaksikannya adalah Colin menggunakan sihir. Masih dalam penyangkalan, dia akhirnya menyadari ada banyak pecahan es di sekitarnya, membuatnya kebingungan. Kepulan debu perlahan menghilang dan Colin terlihat masih berdiri kokoh dengan beberapa luka gores kecil. Colin malah mengejek Fred,
memprovokasi dengan bertanya apakah itu adalah serangan terbaiknya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Para pelayan itu bahkan tidak percaya Colin selamat. Mari kita tonton ini. Fred akhirnya mulai sadar kalau Colin memakai sihir. Tapi dia masih menolak fakta yang sudah jelas ada di depan matanya. Dia sama sekali tidak percaya kalau budak seperti Colin punya bakat sihir. Fred langsung bersiap meluncurkan serangan sihir yang jauh lebih besar. Colin sudah mengambil posisi menahan serangannya. Tapi, gawat, buku sihirnya tiba-tiba bilang kalau dia tidak bisa pakai sihir sama sekali karena mananya benar-benar sudah habis total. Colin pun jatuh bertumpu lutut. Dia tahu betul, ini sudah tamat. Dan dalam sekejap mata, serangan petir mematikan milik Fred langsung menyambar tubuhnya. Colin berteriak kesakitan saat aliran petir itu membakar seluruh sistem sarafnya. Dia mulai berpikir, apakah dia akan berakhir lagi? Padahal baru saja dapat kesempatan kedua untuk mengulang hidupnya. Dalam keputusasaannya untuk bertahan, Colin mengerahkan sisa tenaga apapun yang dia punya. Buku sihirnya menyadari ini dan memperingatkan Colin agar jangan sampai nekat menggunakan sihir tanpa mana karena itu bisa membuatnya kehilangan kendali total. Colin masa bodoh dengan peringatan itu. Dia menolak untuk kalah di sini. Sekarang perhatikan baik-baik. Dia menembus batasannya. Lalu aura gelap menyelimutinya dan mengubahnya menjadi sosok cyborg mengerikan. Statusnya melonjak gila-gilaan. Bahkan sistem pun gagal menghitung seberapa besar kekuatan sihirnya sekarang. Layarnya terus-menerus dipenuhi oleh angka aneh. Colin memegangi kepalanya menahan sakit, bingung dengan apa yang terjadi padanya. Tapi, dia mengabaikan rasa sakit itu dan memutuskan memakai kekuatannya sebelum batas waktunya habis. Colin menerjang maju. Fred benar-benar panik dan ketakutan sekarang. Fred buru-buru merapal sihir pelindung untuk menahan laju serangan Colin. Namun pedang Colin menghancurkan pertahanan itu dengan mudah dan nyaris saja menebas kepala Fred. Fred susah payah menghindar, tapi belum sempat dia bernapas. Colin sudah mengejarnya lagi tanpa ampun. Serangan Colin kali ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Fred kembali berhasil menghindar. Sayangnya sang kuda yang jadi korban tebasan amarah Colin dan langsung tumbang seketika di tempat itu. Fred melompat mundur untuk menghindari rentetan serangan brutal Colin. Tapi dia sadar kalau stamina Colin sepertinya sudah mulai habis. Fred pun langsung memanfaatkan momen ini sepenuhnya. Dia kembali menciptakan perisai petir. Pasti kalian ikut tahan napas. Colin menebas perisai itu seperti monster. Menyudutkan Fred yang kini merasa riwayatnya akan segera tamat. Tepat saat pedang Colin nyaris menembus lehernya tanpa ada ampun, sebuah perisai emas tiba-tiba muncul di antara mereka. Perisai itu memukul mundur serangan Colin. Dan ternyata sosok penyelamat Fred tak lain adalah ayahnya. Darius mengomeli mereka berdua. Dia mengingatkan kalau ini cuma arena perburuan biasa, bukan arena pertarungan. Ayahnya menyuruh mereka bertarung nanti saja saat sudah sampai di rumah. Kalau memang masih sangat bernafsu, melihat Darius sudah tiba dengan aman, batas kekuatan Colin akhirnya habis dan dia pun langsung jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, Colin tersadar. Hal pertama yang melintas di kepalanya adalah wujud cyborg gilanya kemarin. Saking paniknya, dia melompat dari kasur untuk mengecek tubuhnya, lalu bernapas lega karena wujudnya sudah kembali menjadi manusia normal lagi. Saat itulah, suara Dax terdengar di ruangan, menyambut kepulangan Colin ke dunia sadar. Colin berteriak ketakutan karena wajah Dax pucat pasi, persis seperti hantu. Setelah sedikit tenang, Dax menjelaskan kalau Colin pingsan cukup lama usai duel melawan Fred. Bilang kalau Glenn yang menggendongnya pulang. Sierra menyerahkannya ke dokter, sambil mengancam akan menghukum mereka kalau Colin tidak tertolong. Colin pun beranjak dari tempat tidur dan mengakui badannya terasa sangat bugar. Dia akhirnya memutuskan bakal berterima kasih pada Sarah. Kalian pasti setuju. Dia sangat butuh makan setelah momen segila ini. Siap lanjut? Colin dengan santai berterima kasih pada Doc. Doc sangat terkejut karena Colin ternyata masih tahu cara mengucapkan terima kasih. Saat mereka menyusuri mansion, Colin sadar semua orang memandanginya dengan ngeri. Seolah-olah mereka baru saja melihat sosok hantu. Mendengar para pelayan bergosip tentangnya dan Fred, dia pun langsung memutuskan untuk bertanya apa yang sebenarnya mereka ketahui. Mengejutkannya, gadis-gadis itu malah lari ketakutan seperti melihat hantu. Dan Colin pun langsung menyalahkan Doc, menyebut mereka tidak tahan melihat wajah pucatnya yang jelek. Doc meneriakinya dengan kesal, menanyakan siapa yang salah karena dia sampai tidak bisa tidur. Semalaman hanya demi menjaga Colin yang sedang pingsan tidak berdaya. Keduanya kembali berdebat kocak seperti biasa. Sampai akhirnya, pria botak dan anak buahnya mendadak muncul di tempat kejadian. Si botak tiba-tiba menyela percakapan mereka. Tapi Colin dan Doc langsung meneriakinya bersamaan.
menyuruh pria itu agar tidak ikut campur urusan mereka. Pria itu sedikit gemetar kaget, tetapi saat dia akhirnya bisa tenang kembali, dia memberitahu mereka bahwa dia datang ke sana untuk membalas dendam atas kejadian hari sebelumnya. Colin sama sekali tidak paham maksudnya, dan si botak mengklaim Colin hanya sedang beruntung karena berhasil menyerangnya saat dia lengah. Namun, kali ini dia sudah sangat siap. Perhatikan baik-baik. Colin menatapnya bingung, masih mencoba memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh si pria botak ini. Si botak lalu menjentikan jarinya dengan gaya, tapi nihil. Dia berbalik memarahi anak buahnya, mengingatkan mereka bahwa seharusnya mereka langsung bergerak menyerang tepat setelah dia selesai menjentikan jari. Namun anak buahnya masih sangat ingat apa yang terjadi saat memancing amarah Colin. Dan ditambah lagi dengan fakta, mereka tahu betul soal pertarungannya melawan Fritz. Jadi mereka menolak untuk maju dan babak belur konyol. Sang kapten akhirnya menyadari betapa pengecutnya anak buahnya. Namun di saat yang sama, egonya terlalu tinggi untuk mundur begitu saja. Tepat saat itu, dia mencengkeram kerah Duck, menuduhnya telah nekat mengkhianati Fritz. Dia mengancam akan menyeret Duck langsung ke hadapan Fritz untuk menerima hukuman berat. Dia mencoba memukul Duck, namun kali ini Duck menahan lengannya untuk menghentikan serangan itu dan mengatakan pria tersebut tidak punya hak menghakiminya. Dia lalu mendorong pria itu hingga jatuh, membuatnya sangat kaget. Tiba-tiba, Glenn dan pasukannya mendadak muncul di sana, menuntut penjelasan tentang keributan yang sedang terjadi. Kalian pasti mikir mereka tamat kan? Si botak juga mengira Colin tamat, karena Satria Elit tidak pernah main-main. Pria munafik itu langsung membungkuk pada Glenn dan menyambutnya. Lalu Glenn bertanya apa masalahnya. Si botak menjelaskan bahwa dia baru saja bersiap memberi pelajaran kepada Colin dan temannya karena sudah bersikap kurang ajar. Namun sangat mengejutkan, Colin menyapa Satria itu layaknya kawan biasa. Dan si botak hampir saja marah besar melihatnya. Sangat tak terduga, Marvin melangkah maju, lalu menampar wajah si botak agar segera menyingkir dari sana. Pria itu hanya bisa menonton syok saat Marvin dan Sarah bercanda dengan Colin bagaikan sahabat karib. Si botak benar-benar ingin percaya bahwa dia hanya bermimpi dan langsung memprotes keras kelakuan pelayan elit yang bergaul dengan pelayan rendahan, menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran aturan mutlak. Sarah Lalu maju menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak peduli pada aturan apapun buatan Katrina Dimension. Sarah mengancamnya untuk tetap tutup mulut jika dia masih tidak ingin kehilangan sebelah matanya. Yang lain, pria itu tercengang melihat Colin berjalan pergi bersama pasukan Glenn sambil terus mengejeknya, membuktikan kemenangannya lagi. Kelompok seru itu akhirnya pergi ke kedai untuk bersenang-senang. Dan Colin awalnya berencana berterima kasih karena sudah diselamatkan. Namun lucunya, mereka malah kembali menyelamatkannya hari ini. Glenn lantas membalas bahwa Colin adalah pahlawannya. Gila kan? Sarah juga membenci si botak. Sampai jumpa di episode depan. Ikuti terus Doc nekat bertanya tentang masa lalu pria itu, membuat Sarah marah besar. Sarah menegaskan tidak mau dengar apapun soal cowok itu. Doc langsung mundur, buru-buru minta maaf karena menanyakan hal sensitif. Tiba-tiba, Glenn memberitahu Colin dan Doc bahwa mereka diajak bergabung. Mengingat kini hanya tersisa 3 satria elit di sana, Doc hampir pingsan mendengarnya. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan dirinya bisa berada di posisi setinggi itu. Namun, Colin malah menolak tawaran menjadi satria elit. Semua ini karena dia menyimpan ambisi lain yang jauh lebih besar. Ketiga orang itu langsung paham apa maksud perkataan Colin. Tidak lain adalah ambisi gila untuk menjadi penguasa wilayah tersebut. Marvin tegas menyuruh Colin melupakan ambisinya menjadi penguasa wilayah, serta mengingatkannya agar jangan sombong hanya karena berhasil mengalahkan Fritz menggunakan teknik pedang aneh. Marvin mengingatkannya bahwa Fritz bukan satu-satunya saingan berat di sana. Lalu Sarah langsung menyela, mengatai Marvin bodoh karena mengira Colin memakai teknik berpedang. Analisa Sarah benar-benar akurat saat dia membongkar rahasia ini, menegaskan bahwa Colin sebenarnya menggunakan sihir. Dan dia sangat yakin Colin juga memakai sihir saat mengalahkan Raja Serigala Api waktu itu. Marvin menolak percaya. Mana mungkin seorang mantan budak biasa bisa memiliki akses mematikan kekuatan sihir? Glenn kemudian menyuruh Colin untuk menjelaskan. Perhatikan baik-baik. Colin tersudut. Dia memang sudah panik dan takut kalau rahasia besarnya ini akan terbongkar. Beruntungnya, dia sudah menyiapkan rencana cadangan untuk situasi ini. Tapi sebelum dia sempat berbohong, Sarah malah menyimpulkan sendiri, mengatakan bahwa Colin adalah seorang mantan bangsawan. Sarah mention garam Colin
bilang dia bisa merasakan aura itu. Menjelaskan bahwa Colin adalah anak haram bangsawan yang ditindas dan dipaksa menjadi budak akibat sebuah konspirasi jahat. Sarah menambahkan, tujuan Colin bergabung dengan keluarga Darius adalah untuk merebut kembali semua miliknya. Doug terkejut Sarah bisa mengarang teori ini. Tapi yang lebih bikin dia syok berat, Colin mengikuti alur kebohongan itu. Memuji Sarah karena berhasil menebak identitas aslinya dengan tepat. Sarah terlihat sangat bangga karena tebakannya terbukti benar. Sementara Glenn langsung mengutuk bangsawan kekaisaran. Colin mulai menceritakan karangannya, mengaku bahwa awalnya dia adalah seorang bangsawan dari kota Isle, namun dia diusir dari keluarganya oleh sebuah konspirasi kejam, memaksanya menjadi budak hanya untuk bertahan hidup. Sambil bercerita, Colin pura-pura meneteskan air mata buaya. Bersumpah tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkannya, karena dia punya rencana besar untuk membuat para bangsawan itu membayar semua perbuatan jahat mereka. Kisah sedih Colin begitu menyentuh hati Marvin dan Sarah, sampai mereka menangis, memberikan simpati penuh, sementara Doug hanya bisa menonton dengan takjub dari belakang, melihat Sarah dan Marvin dengan bodohnya mempercayai cerita Colin. Kalian pasti sepemikiran dengan Doug. Mana mungkin Glenn tertipu omong kosong konyol seperti itu. Tapi sungguh mengecewakan, Glenn ternyata juga ikut termakan cerita bohong buatan Colin. Dia berjanji akan menjaga rahasia cerita masa lalu Colin rapat-rapat, asalkan pemuda itu tidak pernah membuat masalah apapun selama di sini. Namun, Glenn memperingatkan agar Colin tidak pernah menggunakan sihir di depan Katrina atau Fred. Dan Colin langsung menyetujui syarat tersebut. Setelah itu, Glenn menginformasikan bahwa Darius meminta Colin untuk segera datang ke ruangannya. Begitu ia sudah terbangun nanti, saat Doug dan Colin berjalan pergi, diam-diam Glenn menggumamkan kota Aye, membuktikan bahwa dia tidak sepenuhnya percaya cerita Colin. Di sisi lain, sama seperti kita, Doug sangat kaget kebohongan gila ini berhasil. Dan dia benar-benar penasaran kenapa Colin memilih kota Ailey sebagai asalnya. Colin membalas bahwa kota A adalah tempat berkumpulnya orang baik dan orang jahat. Dan yang paling epik lagi, yuk, ikuti aku. Jarak Ali dan Rai sangat jauh. Jadi penyelidikan ini pasti tidak akan berjalan mudah. Colin berucap, sangat mudah mengecoh orang dengan cerita bangsawan yang terlihat menyedihkan. Hal ini memaksa Doug menunjukkan sebuah tanda aneh. Lalu dia pun bertanya pada Colin, apakah ia tahu soal gagak berkaki 3? Doug menolak percaya kalau ini cuma trik lain untuk menipu orang, lewat kilas balik singkat ke masa lalu. Ternyata, Colin menebas orc itu demi menyelamatkan nyawa Doug. Sambil bercanda, menyuruhnya untuk menyampaikan kata-kata manis pada sang adik perempuan. Colin langsung mengejar sang pemimpin orc, tapi monster itu menahan serangannya pakai perisai air. Dia melempar Colin ke dalam, membuat Colin mulai tenggelam. Raja orc itu asyik menyombongkan kekuatan luar biasanya. Saat tiba-tiba Doug muncul tepat di bawahnya, mengingatkan makhluk itu kalau dia masih bernapas. Kemunculan Doug yang sangat mendadak ini sukses memecah konsentrasi sang Raja Orc. Perhatikan baik-baik. Pedang Colin akhirnya sukses menembus pertahanan monster itu. Colin dan Doug pun menebas Raja Orc itu tanpa ampun. Kerjasama epik mereka akhirnya berhasil menumbangkan musuh kuat ini. Kedua remaja itu lalu mengamuk menghabisi para Orc, menebas mereka satu persatu, sambil terus berdebat konyol tentang bagaimana seharusnya mereka menjalankan rencana awal. Doug berteriak marah pada Colin, mengomel bahwa seharusnya dia lebih mengutamakan para sandera daripada repot menyelamatkannya. Colin membalas santai. Para monster itu tetap akan menghabisi sandera meski dia menuruti kemauan mereka. Kalau memang begitu, Doug protes. Kenapa Colin tidak memberi tanda saja sebelumnya? Setidaknya, biar dia bisa bersiap dulu menghadapi serangan. Colin balik menceramahinya, bilang kalau dia tak mungkin meneriakan rencana serangannya. Mereka berdua terus saja berdebat, sementara para sandera hanya bisa menonton dengan wajah kebingungan. Di tengah perdebatan mereka, Doug membuat isyarat tangan aneh itu dan mengungkapkan kalau itu lambang gagak berkaki 3. Doug bilang dia belajar tanda itu dari seseorang bernama Rowan saat masih berada di serikat budak. Doug menjelaskan isyarat itu untuk mencari kawan. Dan siapapun yang merupakan sekutu pasti akan langsung membantu. Kalian sadar kan? Di masa sekarang, Colin menjawab kalau dia juga belajar isyarat tangan itu dari seseorang, tapi orangnya sudah tiada. Colin menyebutkan kalau pria itu adalah sahabatnya yang paling keras kepala. Doug jelas terkejut mendengarnya, karena dia sama sekali tak ingat punya teman kenalan dari masa lalunya sebagai seorang budak. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di ruang tunggu, di mana Darius sudah bersiap menanti mereka. Darius menanyakan kondisi Colin, dan sang pemuda meyakinkan pria itu kalau dia benar-benar pulih berkat bantuannya.
Darius selalu memberitahu kedua remaja itu. Ada alasan khusus memanggil mereka, dan ini berkaitan dengan insiden heboh di arena perburuan. Duck langsung terlihat sangat khawatir mendengar ucapan itu, karena dia yakin Darius pasti akan memarahi mereka berdua, karena nekat masuk ke arena tanpa izin. Darius selalu berjalan menghampiri mereka, memberitahu kalau dia sudah sangat lama mengenal Glenn beserta tim hebatnya. Faktanya, ada sebuah lukisan besar dirinya bersama tim itu terpajang rapi di dinding. Darius menyebutkan kalau dia dan tim itu telah bersama melewati berbagai situasi super berbahaya, tanpa terhitung jumlahnya. Dan itulah yang membentuk mereka menjadi sosok hebat seperti sekarang. Darius mengakui kalau dia tak sanggup membayangkan kehilangan mereka. Dan karena kedua pemuda ini berhasil menyelamatkan teman-temannya, dia benar-benar harus berterima kasih pada mereka. Duck membalas kalau semuanya tidak akan menjadi seburuk ini jika mereka bisa menyadari keanehan itu lebih cepat. Namun Darius meyakinkan dua pahlawan muda ini kalau mereka tak berbuat salah, karena sudah jadi tugasnya untuk memprediksi serangan monster tersebut. Darius selalu bertanya soal tawaran satria elit dari Glenn. Nah teman-teman, kira-kira apa jawaban mereka? Kalian dan aku pasti sangat penasaran menunggunya. Mari kita mulai perjalanan gila ini. Colin yang pertama bicara, dan dia menolaknya dengan sopan. Darius selalu bertanya, apa keputusan Duck? Duck benar-benar kewalahan dengan tawaran itu. Dia mulai gagap, bilang kalau pasti ada orang yang jauh lebih hebat darinya. Tapi Colin langsung menyela. Dia mengingatkan Duck kalau sang pemimpin keluarga cuma ingin tahu apa keinginannya. Dan Duck akhirnya berteriak tentang apa impian sejatinya. Sambil berteriak, dia ingin menjadi salah satu satria elit. Darius kemudian menatap Colin, mengatakan bahwa dia sangat ingin mendengar permintaannya jika memang ada. Colin benar-benar mengejutkan sang tuan dan Duck saat mengungkapkannya. Dia meminta agar Erika segera dipindahkan kembali ke kediaman Hall dari kediaman keluarga Williams. Darius sampai harus bertanya lagi. Dan Colin menjelaskan semuanya. Erika dan Duck selalu bersama. Bahkan sejak sebelum datang ke keluarga Hall. Mengingat tubuh Erika yang sangat lemah, Colin bilang dia sangat yakin Duck pasti ingin adiknya selalu ada di dekatnya. Darius memastikan apakah ini benar-benar keinginannya. Dan Colin pun menjawab bahwa dia dan Duck adalah rekan seperjuangan. Mereka bertarung bersama. Jadi mereka adalah sahabat dekat. Colin menegaskan pada sang tuan kalau dia tidak mungkin mengabaikan sahabatnya yang sedang kesulitan. Duck langsung tidak bisa berkata-kata melihat Colin membuat permohonan besar agar Erika dikembalikan kepada Duck. Darius sangat tersentuh mendengar kata-kata tulus Colin saat dia memanggil Duck sebagai sahabat terdekatnya. Darius akhirnya menyetujui permintaannya. Tapi dia mengingatkan kalau prosesnya akan memakan sedikit waktu karena keluarga Williams pasti akan ikut campur. Setelah memberikan jaminan itu, Darius menyuruh Duck untuk segera pergi. Dan saat melangkah keluar, pikirannya terus berputar kencang, memikirkan alasan kenapa Colin mau berkorban sejauh itu untuknya. Begitu mereka hanya berdua, perhatikan baik-baik. Ini bagian yang paling menegangkan. Darius bilang saat pertama kali melihatnya menahan serangan di arena, dia langsung sadar kalau Colin bukanlah budak biasa. Awalnya dia tidak terlalu kaget, sampai dia melihatnya bertarung melawan Fred. Darius yakin, kekuatan yang Colin pakai sama sekali tidak terlihat seperti sihir biasa. Menyadari arah pembicaraan Darius yang semakin berbahaya, Colin dengan cepat langsung memotong kalimatnya. Colin meyakinkan Darius kalau dia sama sekali bukan orang hebat, sambil sedikit memamerkan sihirnya. Membuktikan kalau dia cuma pemuda biasa yang kebetulan bisa menggunakan sedikit kekuatan sihir. Colin berkata pada Darius bahwa dari sudut pandang seorang penyihir agung tingkat Grandmaster, dirinya itu hanyalah sebuah keberadaan kecil. Darius sangat sulit mempercayai hal itu dan langsung menanyakan siapa identitas Colin sebenarnya. Dan Colin cerdik mengubah suasananya. Dia mulai memuji Darius setinggi langit. Bilang kalau dia merasa sangat terhormat karena sudah diperhatikan oleh orang sehebat dirinya. Colin kemudian segera mencabut pedangnya, menyatakan tekadnya mewujudkan impian Darius dan ikut menghapus supremasi kasta keturunan dari dunia ini. Dia berlutut di hadapan Darius. Pasti kalian juga kagum kan? Dia bilang, ingin menjadi hebat sepertinya. Bahkan, suatu hari nanti akan melampauinya. Colin berterima kasih karena Darius sudah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Dan karena alasan kuat itu, dia berjanji akan membuktikan kekuatan dan nilai dirinya dalam ujian seleksi nanti. Dia meyakinkan Darius bahwa dia rela digunakan untuk apapun setelah ini. Darius nyaris tersipu malu mendengar semua kata manis Colin, tapi dia berhasil menahan diri.
dan menyuruh Colin untuk segera melangkah pergi dari sana. Saat dia melangkah pergi, Darius bertanya apa pendapatnya tentang Rowan. Tapi Colin benar-benar terlihat kebingungan mendengar pertanyaan itu. Melihat betapa bingungnya dia tentang Rowan, Darius akhirnya menyuruhnya untuk tidak memikirkan hal itu dan segera pergi. Sesudah kepergiannya, Cornell, yang ternyata sejak tadi bersembunyi di ruangan, menampakkan dirinya dan Darius langsung bertanya, apa pendapatnya tentang Colin? Setelah melihat semua kejadian barusan, Cornell bilang Colin itu jenius sejati jika dia memang orang biasa. Sampai jumpa di kelanjutan cerita gila ini. Selain itu, temani aku menyimak ini, Cornell menebak dari reaksi Colin tentang Rowan yang membuktikan bahwa dia bukan dari kota AE. Namun, sangat mungkin bahwa dia sedang menyembunyikan motif rahasia. Jadi mereka harus tetap waspada penuh. Cornell lalu memberitahu Darius bahwa sebuah pesan penting dari kucing roh baru saja tiba. Dan tentu saja, Darius sangat penasaran dengan isi informasi rahasia tersebut. Ketika Colin kembali menuju ke kamarnya, dia baru menyadari bahwa Darius telah membantunya menyimpan hasil buruan. Dan berkat bantuan tak terduga ini, dia berhasil menukarkannya dengan jumlah persediaan bahan yang sangat melimpah ruah. Dengan persediaan sebanyak ini, Colin yakin kemampuannya akan melonjak naik secara drastis. Tapi jujur saja, dia juga cemas soal identitas Rowan karena pertama kali dia mendengar nama itu adalah dari Doc di kehidupan masa lalunya. Selain tentang nama orang itu, dia tidak tahu apa-apa lagi. Jadi Colin memutuskan akan bertanya pada Doc untuk rincian lebih lanjut nanti. Colin sadar bahwa untuk sekarang ini, mengumpulkan kekuatan demi persiapan ujian seleksi adalah prioritas utama baginya. Dia melarutkan inti monster ke dalam tabung, lalu meminumnya sebelum mulai mengaktifkan buku Grimoire. Begitu buku Grimoire aktif, Colin langsung meminum beberapa ramuan lagi. Dan setelah dia merasa persiapannya sudah cukup maksimal, coba kalian bayangkan ini bersamaku. Dia memulai penyerapan dan mana membakar seluruh tubuhnya, seolah nadinya hampir hancur. Beberapa saat kemudian, buku Grimoire memberitahunya bahwa proses penyerapan sukses besar dan kekuatan sihirnya telah bertambah 1 poin penuh. Colin baru sadar mencampur inti serigala dengan rumput Kaisar Giok bisa sangat memperkuat kekuatan sihirnya. Hal inilah yang sebenarnya tertulis di dalam buku Grimoire. Namun, meminum obat kualitas terbaik sekalipun ternyata hanya bisa menurunkannya sebanyak 3 poin saja. Dan bergantung pada jenisnya, itu bahkan sama sekali tidak meningkatkan sihirnya 1 poin pun. Colin menyadari bahwa dia akan kehilangan kendali seperti waktu itu. Jika sihirnya sampai habis terkuras lagi, dan sampai dia menemukan cara untuk bisa memperkuat ketahanan ajaib sihirnya, dia tidak punya pilihan lain selain terus meningkatkan kekuatan sihirnya. Colin meracik ramuan lain, dan dia rasanya hampir pingsan karena rasa yang begitu luar biasa. Mengerikan! Dia segera tersadar bahwa meminum ramuan dalam jumlah yang sangat banyak bukanlah jalan keluar terbaik, karena perutnya mungkin akan hancur duluan sebelum tujuannya benar-benar bisa tercapai. Kenyataan ini membuatnya berpikir keras, apakah ada jalan keluar lainnya? Tiba-tiba saja. Pernahkah kalian melihat kebetulan sekeren ini? Sistem mendeteksi inti monster yang kuat, dan dia bisa menciptakan alat sihir menggunakan inti monster Raja Serigala sebagai bahannya. Colin sangat terkejut saat mengetahui bahwa sebuah inti monster ternyata bisa diubah menjadi alat sihir. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mencobanya. Dan dengan mengikuti semua instruksi Grimoire, dia menuangkan sihir ke dalam inti monster, sambil membayangkan bentuk dari alat sihir yang epik di dalam pikirannya. Setelah memutuskan bentuk pastinya akan seperti apa, Colin langsung mulai menghasilkan alat sihirnya. Dan itu memancarkan cahaya emas yang terang. Sesaat kemudian, sistem ajaib memberitahunya bahwa pembuatan alat sihir telah selesai sempurna. Colin melihat ke sekeliling dan menyadari sekarang ada sebuah gelang keren di lengan kirinya. Sistem menyebut benda itu gelang Azure, yang dinamai berdasarkan nama dari serigala monster itu. Efek luar biasa alat sihir ini adalah meningkatkan kekuatan sihirnya sebanyak 1 poin penuh. Dan gelang itu juga punya efek khusus, yaitu kemampuan intuisi liar yang tajam. Colin belum sepenuhnya paham dengan kekuatan gelang tersebut. Lalu, dia meneguk ramuan untuk bisa memastikan efek aslinya. Ini meningkatkan aura sihirnya dengan cepat, dan dia menyadari bahwa dengan menggunakan gelang ini, dia bisa menambah poin sihirnya sebanyak 2 angka tanpa stres. Dan percayalah, kita pasti menantikan aksi selanjutnya. Ayo, kita saksikan bareng. Colin tersenyum puas, menyadari kalau alat sihir itu ternyata luar biasa praktis. Tapi tunggu dulu, dia sama sekali belum tahu apa fungsi efek spesialnya. Begitu diaktifkan, boom! Dia kaget setengah mati melihat 2 pelayan menembus balik dinding. Penglihatannya tembus pandang bagai sinar X,
Dan parahnya lagi, dia bisa mendengar obrolan mereka. Saking syoknya melihat hal ini, Colin spontan langsung berteriak sekencang-kencangnya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Ternyata, itu bukan sinar ke-10 biasa, melainkan kemampuan super melihat pancaran energi seseorang. Dia pun iseng mengintip sekeliling. Dan tak lama matanya menangkap sosok Darius dan Katrina di kamar. Ada bagian dari tubuh mereka yang memancarkan aura mana begitu pekat. Colin langsung menyadari, yap, yang dia lihat ini jelas energi sihir. Tiba-tiba saja, terdengar suara misterius yang merintih kalau mereka sedang kelaparan. Sontak hal ini membuat Colin panik. Dia celingukan mencari dari mana asal suara itu. Kalian ikut penasaran?